Oke, selamat malam teman-teman semua. Senang bertemu dengan teman-teman semua. Oke, kasih jempol dulu, tunjukin jempolnya. Oke. Ya, malam ini kita beruntung sekali bisa berkumpul lagi dan kita mau belajar dari masternya di Public Speaking 51 System Indonesia. Ya, Adista. Beliau ini ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kita beruntung untuk bisa belajar di awal tentang public speaking, tentang cara presentasi yang menarik, yang tujuannya adalah membantu agar perkembangan bisnis teman-teman bisa berjalan lebih baik dari hari kemarin. Ya, malam hari ini jauh akan lebih baik dari hari kemarin. Oke, siap-siap untuk belajar teman-teman? Siap. Ya, siapkan buku catatan, pokoknya konsentrasi. Nah, nanti saya juga bantu untuk recording. Nanti saya masukkan ke FB Elite seperti itu. Jadi bisa dipelajari lagi untuk berikutnya. Oke, ya kita sapa dulu Adista. Terima kasih buat waktunya. Ya, sama-sama Pi. Ya, sama-sama, kita Pi. mulai aja Adista. Silakan. Siap, mulai. Kami teman-teman semua siap belajar. Thank you. Oke, Pi. Ya, makasih Pi. Yo. Selamat malam Pak Pi dan selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat malam. Sekali malam hari ini kita akan belajar bersama, lebih tepatnya saya tidak akan memberikan teori, saya akan memberikan feedback atas apa yang sudah dilakukan teman-teman di lapangan. Sebab kalau saya memberikan teori, public speaking itu nggak ada teorinya, ya, itu public speaking atau presentasi. Kalau mau pintar presentasi ya lakukan presentasi. Tugas saya di sini adalah untuk bukan mengajari, tetapi mungkin memberikan pandangan dari sudut yang berbeda, sehingga teman-teman bisa memiliki lebih banyak sudut pandang dalam melakukan presentasi. Kita akan bahas yang kemarin, dan kemungkinan, dan saya yakin sekali ke depannya view pandangan teman-teman bagaimana menyampaikan sebuah materi presentasi Kangen Water akan jauh lebih kaya dan jauh lebih menarik, dan kita harapkan bisa dimengerti oleh lawan bicara kita. Teman-teman, kalau kita bicara, saya akan review sedikit ya. Sebenarnya kalau kita bicara presentasi atau public speaking, itu adalah hal yang umum dan lumrah. Sehari-hari kita sudah berbicara. Selama kita bisa berbicara, kita sebenarnya sudah bisa presentasi sebenarnya. Presentasi bentuknya macam-macam, ya, tidak hanya Kangen Water, semuanya kita presentasi. Waktu kita minta sesuatu kepada orang tua kita dulu, waktu kecil kita pun presentasi sebenarnya. Mah, ada film bagus loh mah, bintang filmnya ini loh. Wah itu bagus, kata temanku bagus banget. Yang main ini, bioskop ini adalah hari terakhir loh mah, kalau nggak nonton kita rugi. Dan akhirnya Anda diajak oleh mama Anda, orang tua Anda nonton film. Anda sudah melakukan closing sebenarnya saat itu. Sebelum Anda closing, Anda pasti cerita dulu kan, presentasi dulu kan. Atau misalnya waktu Anda melakukan PDKT terhadap pacar Anda yang sekarang jadi istri Anda misalnya. Anda melakukan presentasi sebenarnya. Presentasinya bukan saya adalah ini bukan itu. Tetapi Anda presentasi dari sikap Anda, presentasi dari penampilan Anda, presentasi dari cara berbicara Anda, presentasi dari cara berjalan Anda, presentasi dari cara membukakan pintu calon pacar Anda, presentasi dari membawakan tas calon pacar Anda, presentasi dari kalau Anda diajak ngobrol Anda nyambung, dan sampai presentasinya Anda mungkin pegang tangannya dan mengatakan cinta Anda dan Anda diterima cintanya. Jadi itu Anda melakukan closing. Sebelum closing pasti presentasi dulu. Jadi siapapun kita hari ini, kita sudah pasti sering presentasi dan kita sudah sering melakukan closing. Closing di banyak hal dan berbagai bidang sebenarnya. Artinya teman-teman, kalau kita sekarang belajar satu hal lagi tentang presentasi Kangen Water, ini bukan sesuatu yang aneh. Ini adalah hal yang biasa sekali, yang sebenarnya sudah sering kita lakukan. Cuma materinya sekarang tentang Kangen Water. Kan gitu ya, sepakat ya. Jadi kita semua sudah bisa presentasi, kita semua sudah bisa closing. Karena kita sudah belajar presentasi sejak kita kecil sampai hari ini kita presentasi terus dalam bidang apapun. Kalau soal Kangen Water itu hanya sebuah file yang dimasukkan ke dalam pikiran teman-teman, dalam kehidupan teman-teman, sehingga Anda bisa ceritakan Kangen Water lebih banyak
untuk teman Anda, untuk prospek Anda. Sebenarnya kita sudah bicara semua presentasi. Nah, kalau kita udah bicara presentasi, mungkin ada yang tanya bagaimana presentasi yang menarik, kan gitu ya. Mas, saya presentasi menarik bagaimana? Jadi gini teman-teman, ada sebuah prinsip kalau kita bicara dalam hal public speaking. Ya, saya selalu membayangkan, kalau saya berbicara dengan orang, termasuk dengan Anda saat ini, saya membayangkan di atas jidat kita, di atas jidat prospek Anda, di sini ada tulisan "What's in it for me?" Yang bahasa Jawanya adalah "Aku ento opo, aku oleh opo teko omonganmu." Itu ada yang buka ya? Bisa di-unmute dulu, bisa di-mute dulu yang buka ya. Nah, udah. Saya Udah ya? Waduh. Nuhun nambah tuh dia. Makasih. Itu mana itu yang Gini kan udah ya? Mbak Okto Kurnia, apa Pak Okto Kurnia? Sampun. Sudah. Oh ya, saya lanjut ya. Karena kita mau belajar, jangan sampai terganggu. Sampai mana saya tadi ya? Bentar, hilang. Sampai mana tadi? Ya gini teman-teman. Frekuensinya terus turun. Sampai di Mau naik kepala. terus turun. Sampai di kepala. Sampai di kepala. Oh ya, oke. Nah, teman-teman, ini juga perlu kita pelajari ya. Nanti suatu saat Anda perlu menjadi seorang presenter atau pembicara. Kalau kita lupa, kita tanya ada kepada sampai mana saya tadi. Pasti diingatkan. Kalau saya ingetin tadi, saya lupa. Terus terang, ya. Ini teknik bertanya. Sampai mana saya tadi? Itu nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan omongan itu, ya. Baik di dalam presentasi biasa maupun dalam panggung yang gede, nggak ada masalah. Nah, setiap kali saya presentasi, saya selalu membayangkan bahwa di atas di depan jidat prospek saya atau yang saya ajak itu ada tulisan "What's in it for me?" Bahasa Jawanya, "Aku entuk opo saka omonganmu," atau bahasa Indonesianya, "Aku dapat apa dari yang kamu omongkan." Hal ini penting sekali teman-teman. Ini membantu kita supaya presentasi kita bukan fokusnya ke kita, tapi fokusnya ke prospek kita. Jelas ya? Banyak saya melihat, termasuk saya dulu, orang presentasi itu fokusnya ke saya begini. Di atas jidat, di jidat mereka ada tulisan "Sakarepmu, anjuk ngopo nek ngono," gitu. Tetapi kalau kita berbicara, ini menguntungkan untuk Anda, untuk keluarga Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk ibu Anda, untuk kesehatan Anda, untuk usia panjang Anda, untuk kemakmuran Anda. Kalau kita berbicara seperti itu teman-teman, itu mereka akan men-screening mana yang kira-kira saya butuhkan dari yang diomongkan orang ini. Jelas ya, jadi fokusnya sudah ke prospect center, jadi fokusnya ke prospek, jangan ke diri Anda lagi. Intinya presentasi Anda itu akan menarik kalau prospek kita menangkap ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan dari bicara Anda. Jelas teman-teman? Oke, kalau teman-teman sudah mengerti ini saja, sebenarnya Anda bisa men-change. Ini Anda melihat di sini, sekarang bisa dibalik ini, krek gitu. Nah, kalau bisa seperti ini adalah langkah yang luar biasa bagus. Kita bisa presentasi dengan menarik untuk mereka. Ingat, menarik untuk mereka, bukan menarik untuk Anda. Oke. Terus mungkin ada yang tanya lagi, bagaimana Mas presentasi yang menarik? Ya, meskipun ini menarik, gini teman-teman. Saya selalu bilang, Mas, saya supaya menarik audiens bagaimana presentasinya, gitu ya. Selain tadi kita perlu melihat dari sudut pandang audiens, yang lebih penting dari itu adalah sebenarnya Anda sebagai presenternya atau yang menceritakan produk ini atau cerita itu yang mau Anda ceritakan, Anda tertarik enggak dengan yang mau Anda omongkan? Ini dulu teman-teman. Oke. Oh, makan di dalam kok, tante lagi sapu kok, banyak tai. Bawa itu. Meskipun itu, jadi gini, nomor satu adalah teman-teman harus, misalnya Kangen Water nih, bagi Anda ini menarik nggak Kangen Water? Kalau Anda sendiri belum tertarik dengan Kangen Water, Anda presentasi kayak apapun tidak menarik teman-teman. Ya, 8 point sistemnya ini menarik nggak? Bisnisnya ini menarik nggak?
bagi hasilnya ini menarik nggak bagi Anda? Anda tertarik dulu nggak dengan apa yang mau Anda omongkan? Kalau Anda tertarik lebih dulu, itu otomatis energi Anda keluar. Tinggal Anda arahkan dari yang energi yang Anda keluar ini, yang dibutuhkan prospek saya yang mana? Nah, ini mulai nyambung ya. Jadi, nomor satu Anda tertarik dulu dengan apa yang mau Anda omongkan. Yang kedua, dari apa yang Anda tertarik ini, Anda sesuaikan, prospek Anda ini tertariknya yang mana? Loh, dari mana bisa tahu prospek saya tertariknya dari mana? Cara presentasi paling bagus, teman-teman, jangan banyak ngomong tapi banyak tanya. Dengan Anda banyak tanya, Anda sebenarnya pintar bicara. Tapi kalau Anda proses semua ngomong terus, Anda nggak pintar presentasi sebenarnya. Seorang presenter yang bagus, itu adalah seorang penanya yang bagus. Itu otomatis, teman-teman. Anda bisa tanya gini, Bapak Ibu, kalau misalnya nih, dalam 1-2 tahun lagi, misalnya, Anda gunakan kata misalnya, teman-teman. Jangan, ya saya punya bisnis bagus, Anda pasti kaya raya. Jangan kayak gitu. Ya, kalau dari prospek Anda, misalnya, tak mundur sedikit, teman-teman. Waktu Anda presentasi itu, sebenarnya Anda mempresent, menghadirkan hal apa yang bisa memenuhi kebutuhan klien Anda atau prospek Anda. Saya ulangi lagi ya. Presentasi itu sebenarnya mempresent, menghadirkan apa yang solusi atas masalah yang dihadapi klien Anda. Jadi nomor satu adalah teman-teman cari dulu masalah klien Anda di mana. Nah, tapi kalau Anda ujuk-ujuk, ya sini Kangen Water pasti bagus, mereka mungkin nggak butuh. Atau ini bisnis bagus luar biasa, mungkin mereka juga belum butuh. Tetapi Anda bisa lakukan pertanyaan dari prospek Anda saat Anda lakukan prospecting. Misalnya, Anda punya teman ini, misalnya teman Anda jangan buru-buru ngomong Kangen Water ya, jangan buru-buru Kangen Water. Pertanyaan Kangen Water itu seyogyanya, sebaiknya muncul dari mulut mereka, bukan dari mulut Anda. Nah, contoh, saya kasih contoh, belum lama saya lakukan. Saya punya teman, dia bekerja, sudah mau pensiun. Umurnya sudah 55 tahun dan hampir pensiun. Kebetulan dia satu hobi dengan saya. Saya tanya ke dia, saya nggak ngomong, saya punya Kangen Water, enggak gitu. Saya tanya, namanya Tambayong, ya. Yong, kamu pensiunnya kapan? Wah, aku tahun ngarep, bro, bilang gitu. Oh iya, tahun ngarep, oke. Tahun ngarep. Nah, terus kamu punya rencana apa habis pensiun? Wah, itu aku bingung. Dia bilang gitu, oke. Aku bingung. Yang sudah ada apa rencanamu? Notabene, teman saya ini pernah sakit jantung. Ya, sehingga dia tidak bisa kerja keras lagi. Dia pernah sakit jantung sekitar 15 tahun yang lalu. Ya, nah, aku ya belum tahu ya. Oke, dia punya mobil. Saya tanya, loh, apa kamu nggak nge-grab aja? Saya bilang gitu. Wah ya, badanku nggak kuat. Oh gitu. Alternatif selain itu apa? Aku bilang gitu kan. Saya pengen ternak. Ternak apa? Aku bilang. Ternak perkutut. Kebetulan satu hobi. Ya itu bagus. Kamu mikir nggak? Ternak kutut bisa memenuhi kehidupanmu sehari-hari? Yo, nggak bisa Kak Jani. Oke. Oke toh teman-teman. Waktu saya tanya gini, saya belum ngomong Kangen Water loh. Saya belum ngomong apapun loh. Tapi saya sedang mencari apa yang dibutuhkan teman saya dengan cara bertanya. Oke. Lah terus rencanamu apa? Ya aku belum tahu. Dia bilang gitu kan. Terus saya bilang gini, misalnya, kamu punya tambahan penghasilan sehari sekitar 100 sampai 150 ribu, kira-kira mengganti uang pensiunmu nggak? Saya tanya gitu. Wow, mengganti banget. Serius. Ini cuma misalnya loh. Saya bilang, oh iya, kalau sungguhan mau. Dia bilang gitu. Ingat teman-teman, saya dari tadi cuma tanya loh ya. Kalau sungguhan mau. Oh gitu. Tapi saya nggak janji apa-apa. Saya bilang gitu. Oh apa? Dia bilang gitu. Apa? Dia ngejar sekarang teman-teman. Bukan saya nawarin. Ingat ya, sudah saya balik ya. Jret. Oke. Dengan cara apa? Baliknya bertanya. Bertanya. Sekarang dia ngejar saya. Dia ngejar saya karena saya bertanya terus. Dan dia butuhkan itu.
Kenapa saya lempar pertanyaan, kira-kira kalau dapat penghasilan tambahan 100.000 sampai 150.000 per hari, kira-kira bisa menambah penghasilanmu nggak? Atau mengganti pensiunmu nggak? Gajimu yang kepotong banyak? Oh bisa banget. Ini cuma misalnya loh. Iya, lah kalau Sunggan mau lah. Okay. Gimana teman-teman kalau gitu? Tapi saya nggak janji loh ya. Waktu saya ngomong saya nggak janji itu, dia malah ngejar, lah apa itu? Gitu. Kalau sudah tanya apa itu, apa yang dilakukan teman-teman? Anda sudah tahu jawabannya. Ini aku juga mikir kayak kamu, saya bilang gitu. Suatu saat kan kita ini tua, saya bilang gitu. Iya, kita tidak ada yang tambah muda, tapi umur tambah dan fisik itu cenderung kita akan semakin lemah, nggak semakin kuat. Betul kan? Iya. Nah, aku juga mikir kayak kamu. Suatu saat aku juga pensiun, umur 55 tahun. Saya sudah siapkan dari sekarang. Dan kebetulan sekali, saya dapat kendaraan yang bagus banget. Apa itu? Dia tanya gitu. Ya sudah, presentasi Kangen Water. Gampang ya teman-teman ya. Waktu kita bicara itu kita sesuaikan dengan lawan bicara kita. Kalau misalnya Anda akan tahu misalnya dia orang misalnya kalau kita ngomong bisnis ya, misalnya dia adalah seorang pegawai dan kita tahu misalnya dia per bulan dapat 10 juta atau 15 juta per bulan. Anda harus bicara, menampilkan, mempresentasikan, memberikan pertanyaan di level mereka. Jadi kalau mereka penghasilan misalnya 10 juta, lalu Anda tawari bisnis yang 1 juta, mereka nggak tertarik. Jelas ya teman-teman ya. Ini cuma pola berpikir aja. Saya harapkan dari contoh sederhana ini teman-teman sudah mengerti sebenarnya mau ceritakan yang dari mana. Terus kalau misalnya tadi bisnis ya, terus kalau dari ngobrol-ngobrol itu dia tertarik untuk kesehatan, yang Anda ceritakan apa? Ya tentang kesehatan dari sudut pandang orang Jepang. Anda bisa ceritakan tentang hirumisinya, tentang segala macam lah, tentang kesehatan, bahwa tubuh kita itu 75% isinya air, ya toh? Bahkan di tulang itu isinya air, semuanya air. Pernah tanya belum, air apa yang cocok untuk tubuh Anda? Anda pikir semua air putih sama? Anda bisa tanya gitu. Ya, Anda pikir semua air putih sama? Iya sama. Siapa bilang? Tetes ini, tek, nih beda. Ada yang biru, kuning, hijau. Kamu udah tahu belum maksudnya apa ini? Apa itu? Lah jelaskan satu persatu. Tentang kesehatannya, tentang fungsi airnya. Pasti dia tanya, itu gimana dapatnya? Ini air ajaib, dihasilkan dari mesin ajaib, bilang gitu. Dan yang bikin mesin adalah langsung impor dari Jepang. Kok bisa? Gini ceritanya, sejarahnya. Nah, Anda bisa ceritakan sejarahnya Kangen Water. Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 50-an, ada studi, bla 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 bla. Dan seterusnya. Oke. Ya. Nah. Oke. Dari yang saya ceritakan ini, saya ingin feedback dari teman-teman. Ya, silahkan aja. Saya harapkan kalau Anda mengerti ini aja teman-teman, Anda akan presentasinya bagus banget, percaya dengan saya. Anda mengerti ini saja, Anda perlu tahu di dalam jidat kepala prospek Anda itu ada tulisan what's in it for me. Aku untuk Oko, saya dapat apa dari omonganmu. Ingat ya. Jadi selalu fokus ke client center atau prospect center. Oke. Terus yang berikutnya adalah Anda sendiri perlu pintar melakukan pertanyaan kepada prospek supaya kita tahu apa kebutuhan prospek. Jangan terlalu banyak ngomong, tapi harus banyak bertanya. Jangan buru-buru, yes, Kangen Water pasti bagus. Oh, jangan. Ingat, waktu Anda mempresentasikan Kangen Water, filosofinya adalah Anda membantu menyelesaikan masalah prospek Anda atau klien Anda dengan bisnis atau tentang produk ini. Oke? Jadi, Anda perlu mengerti dulu masalahnya apa, caranya bagaimana bertanya, pintarlah bertanya, lalu Anda cari dari Kangen Water ini yang bisa membantu dia, yang saya presentasikan yang mana. Contohnya, kalau dia butuh kesehatan, jangan ngomong bisnis, tidak pada tempatnya. Kalau dia butuh bisnis, mungkin kesehatan cuma sepintas, tapi keuntungannya ini bisnis bla 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 bla, ada uang nanti 55.000 US dollar tiap bulan bla bla bla, 10.000, 15.000 bla bla bla. Anda ceritakan bisnisnya. Jelas ya teman-teman ya? Oke, jangan terlalu banyak ngomong, tapi banyaklah bertanya dengan prospek Anda. Dan Anda sendiri harus semangat, mesti gini,
bagaimana prestasi Anda bisa menarik kalau Anda sendiri tertarik dengan yang Anda omongkan. Kalau Anda tidak tertarik dengan yang Anda omongkan, Anda nggak bisa prestasi dengan menarik. Itu garansi dimanapun. Nggak cuma di kangen motor, dimanapun pasti jelek presentasinya. Oke, kunci ini sebenarnya kalau Anda kuasai teman-teman, Anda jadi presenter yang hebat kok. Tinggal jam terbangnya aja. Oke, sekarang saya mau feedback. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atas dari yang saya bicarakan atau yang teman-teman lakukan di lapangan. Kan kemarin kita janjinya 8 kali presentasi ya. Mungkin ada yang 8, ada yang lebih, mungkin ada yang kurang, itu terserah Anda teman-teman. Ya terserah Anda, saya nggak akan ngecek juga. Tapi saya mau pertemuan malam hari ini, teman-teman betul-betul dapatkan sesuatu, terutama dari apa yang Anda hadapi di lapangan. Monggo silakan Pak Tony, kalau ada pertanyaan. Silakan lambaikan tangan kalau ada yang bertanya gitu, ya. Atau malah bingung, udah jelas. Kalau udah, ya, ada yang bertanya? Oke, silakan bertanya aja. Saya mau nggak banyak ngomong, saya mau banyak bertanya aja. Ya, kita bahas yang di lapangan. Oke, minggu ini udah ada yang presentasi. Udah ada presentasi. Saya ingin cerita dari siapa nih? Sebentar saya lihat dulu. Samuel, Sam, coba Sam. Kamu nemuin apa Sam di lapangan Sam? Apa? Mungkin ada kendala di lapangan yang bisa saya bantu. Dan ini saya yakin nanti bisa jawab juga pertanyaan teman-teman. Ya, monggo silakan. Sam, ada nggak? Oh masih mute ya. Tapi tolong Pi dinyalakan Pi. Oh sudah. Oke, sip. Dah ya Sam, gimana Sam? Oh gini Pak Adista. Ya. Kita kadang kan ngadepin beberapa klien ya. Di situ mereka juga sudah punya beberapa bisnis yang sudah jalan, tetapi saat ini kan lagi take down. Oke. Pertanyaannya kadang kita untuk kendala untuk menggali untuk sejauh mana selama ini potensi bisnisnya mereka dan akhirnya mereka membutuhkan solusi dari kita itu. Kadang lebih banyak akhirnya mereka diem, hanya keep, ya makasih, hanya menunggu ya untuk tahu poin-poinnya setelahnya apa yang jadi kebutuhan dia sih, karena kondisinya juga selama ini masih aman ya, tidak dalam kondisi yang bermasalah secara ekonomi, tetapi juga secara kesehatan juga oke. Nah, enaknya bagaimana kita membuka pertanyaannya, Pak Adista? Oke, saya ulangi lagi. Jadi saya ketemu dengan orang yang secara ekonomi sudah mapan dan tidak bermasalah, gitu ya. Terus mereka secara finansial juga nggak masalah gitu, Sen? Atau gimana ini tadi pertanyaannya? Ya, secara ekonomi enggak, tetapi mereka sudah mulai khawatir bahwa kondisinya kan semakin lama semakin menurun gitu. Karena selama ini, ya. Jadi lihat saja, nomor satu bukan mereka dulu yang harus kita beresin, yaitu diri kita sendiri dulu. Siapapun ya, kita termasuk saya. Kalau teman-teman melihat, Anda sendiri harus melihat bahwa bisnis kangen water ini adalah solusi untuk masalah ekonomi dan pandemi saat ini. Ini dulu yang paling penting. Jadi sebelum kita bisa melihat bahwa Anda meyakini bahwa bisnis ini adalah solusi untuk kondisi saat ini, kita nggak akan bisa bicara dengan orang lain. Nggak mungkin bisa. Bahwa sadar Anda akan menolak mati-matian dan mengunci mulut Anda. Aku dewe ra yakin kok ngomong gitu loh. Itu yang membuat kita sulit. Kenapa? Anda sendiri kita sendiri tidak meyakini bahwa bisnis ini adalah solusi terbaik. Tapi kalau Anda mengamini, merasakan dan mengiyakan bahwa di saat ini kebutuhan paling penting, ini saya bicara kesehatan dulu, kebutuhan paling penting untuk seluruh manusia, mereka ingin sehat. Dan lawan kita sedunia ini dinamakan virus. Virus itu tidak kelihatan dan katanya nyebarnya cepat sekali. Intinya di seluruh dunia sekarang itu pada ketakutan, orang pada mau mati gara-gara corona. Betul atau betul? Semua ketakutan. Kayak nanti corona, nanti mati tiba-tiba, udah berantakan.
Kalau orang ketakutan itu teman-teman, itu bawah sadarnya otomatis buka. Mereka pasti mencari sebuah perlindungan, itu sudah sifat dari bawah sadar. Jadi, kalau Anda menceritakan sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa mereka, itu bawah sadarnya sudah manduk-manduk gini. Oke. Kenapa? Mereka sudah ketakutan semua bawah sadarnya. Dan mereka membutuhkan solusi. Nah, pertanyaannya, kita sadar enggak? Kita punya produk yang bisa menghasilkan air yang memiliki kadar antioksidan paling tinggi di dunia. Dan saat ini, kita hanya bisa percaya bahwa virus itu bisa dilawan dengan antioksidan atau antibodi dari tubuh kita. Masker pun tidak bisa. Yang bisa melawan ya adalah antibodi diri kita ini. Emang Anda yakin kalau sudah pakai masker terus Anda bebas dari corona? Enggak kan? Tetap bisa kena kan? Emang Anda yakin Anda sudah cuci tangan terus bebas dari corona? Enggak kan? Tetap bisa kena kan? Kita harapkan enggak kena. Tapi kita tidak juga bisa menjamin bahwa kita bebas dari corona. Kita akan hidup dengan corona. Nah, tinggal kita melihat ini hal yang menguntungkan untuk kita atau tidak. Beruntungnya kita berada di dalam bisnis kesehatan. Bisnis kita adalah mesin air yang bisa mengubah air menjadi air basah dan mengandung antioksidan yang sangat tinggi sekali. Dan karena hanya itulah yang bisa kita lakukan untuk melawan virus dan yang lain-lain yang namanya corona itu. Dan kita harus tahu 70% lebih, 75% tubuh kita itu isinya air. Jadi kalau kita berbicara soal kangen water saat ini adalah saat-saat yang terbaik di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena tubuh kita, tubuh semua manusia itu isinya air. Dan kalau mau diberesin, yang diberesin adalah airnya dulu. Dan air hasil dari mesin kita ini air yang mengandung antioksidan. Bawakan ORP meter, tunjukin. Ini sebelum di strom, sudah di strom. Wah, itu powerful sekali teman-teman. Yang di sini, sebelum sesudah. Nah, ini keluar angkanya. Wah, itu powerful sekali. Kelihatan mata itu sudah. Ya. Nah, tapi ini nomor satu kita dulu ya, harus yakin ya. Kalau Anda tidak yakin ya nggak akan bisa ngomong dengan menarik seperti omongan saya tadi di depan. Tapi kalau Anda yakin produk Anda ini memang bisa, Anda akan secara otomatis cerita dan akan muncul teknik berbicara. Mungkin Anda akan tanya, Mas, sudah tahu belum sebuah mesin dari Jepang yang menghasilkan mesin air antioksidan paling tinggi di dunia? Zaman ini kan zaman corona, Mas. Emang Mas saya yakin kalau pakai masker nggak bisa kena virus? Emang yakin kalau cuci tangan nggak bisa kena virus? Kita tahu tuh, Mas, sebelum ada corona, kalau kita antibodinya bagus, ada orang bersin, kita juga nggak kena flu. Tapi kalau antibodi kita jelek, orang bersin kita kena flu. Sama-sama ada virusnya, Mas. Cuma yang satu bisa kena flu, satu tidak. Bedanya apa? Kita udah tahu, Mas, sama juga dengan corona ini. Kalau misalnya, nah, bla 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 bla. Bisa masuk ya dari situ ya, teman. Dari manapun Anda masuk silakan. Silakan. Kalau mungkin saat ini paling enak kalau saya bicaranya lewat produk itu dulu. Orang butuh sekali ini. Kalau ngomong corona ya ngomong kangen water gitu aja, nggak ada ngomong yang lain. Kenapa? Karena air kita ini antioksidannya tinggi sekali. Terus kalau ngomong soal bisnis juga enak sekali saat ini teman-teman, enak banget. Kita tahu banyak sekali masalah finansial, masalah ekonomi di mana-mana. Dan satu yang mereka butuhkan adalah solusi. Sekarang ini teman-teman penghasilan 100.000 per hari itu sudah orang akan ngejarnya luar biasa saat ini. 200.000 per hari luar biasa. 10 juta per bulan juga luar biasa. Tambahan loh ya saya bilang. Apalagi kayak Papi, bulan ini 500 juta ya Pi ya. Nah itu teman-teman lihat itu aja. Sekarang bayangin kalau misalnya nih, bulan ini atau tiap bulan dapat tambahan 500 juta. Ini dalam masa pandemi corona ya teman-teman. Dapat 500 juta itu kira-kira asik atau asik banget? Asik banget kan? Kemarin dari situ tunjukin bonusnya Pak Joko, wah luar biasa juga. Gedek-gedek kok saya lihatkan ini. Ini dalam masa pandemi corona. Gitu. Ya. Nah teman-teman bisa masuk dari manapun sebenarnya.
Kalau mereka nggak tanya, Anda yang bertanya. Gitu. Mas, misalnya nih, ini cuma misalnya, kita sama-sama punya dapat kontrak kerjasama dan menghasilkan, misalnya dapat tambahan 1 miliar dalam waktu 6 sampai 12 bulan, kira-kira kita tertarik atau tertarik, misalnya gitu. Boleh. Ini cuma misalnya loh, Mas. Saya selalu gunakan kata misalnya. Sebab kata misalnya ini menembus bawah sadar prospek kita. Kenapa? Bawah sadar Anda tidak kenal kata misalnya. Ini saya sering lakukan di ruang terapi saya. Misalnya loh ya, saya bilang gitu. Ini ternyata menembus critical factor, teman-teman. Misalnya dalam waktu 6 bulan sampai 12 bulan, kita punya kerjasama, Masnya dapat tambahan penghasilan antara 800 juta sampai 1,2 M. Kira-kira Masnya tertarik atau tertarik? Bilang gitu. Ini misalnya loh Mas, saya nggak janji apa-apa. Wah nggak tertarik Mas, lah Masnya tertarik di angka berapa? Anda tanya gitu lagi. Saya mau somanya 2M. Kalau Anda bisa 2M, Anda tertarik Mas? Iya tertarik, saya nggak janji loh Mas. Tapi teman-teman saya yang pegang proyek ini 2M lebih Mas. Dalam waktu 1 tahun dikumpulin 2M lebih. Serius, apa proyeknya? Dia pasti tanya gitu. Terus Anda lakukan, ini loh Mas kerjasamanya. Anda presentasi nggak? Iya, karena Anda pintar bertanya. Mereka yang tanya, bukan Anda yang nyodori kangen muter. Mereka yang tanya. Kalau Anda pintar bertanya, mereka yang minta penjelasannya. Oke, mungkin ceritanya nyambung-nyambung ya, Sam ya. Moga-moga agak menjawab. Intinya gini teman-teman, Anda perlu kreatif, perlu ngerti apa kebutuhan prospek itu. Kalau mereka diem aja, Anda yang tanya, belagak pilon, belagak jadi orang pilon lah. Bertanya, cuma tanya aja kok nggak bayar gitu. Toh mereka nggak marah. Pakai gunakan kata misalnya gitu, penting sekali. Misalnya ya Pak ya. Misalnya cuma misalnya loh ya, gitu. Setelah itu saya nggak janji apa-apa itu Pak. Juga semua tergantung kerja Bapak dan kerja tim Bapak nantinya. Wah enak. Anda nggak janji apa-apa di depan. Oke, jelas ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Tanya. Lambaikan tangan kalau ada lagi. Siapa nih yang udah siap nih? Apa ini? Halo. Mbak ini ada pertanyaan enggak? Oh ini Pak Simon Agung loh. Pak Simon harusnya ngomong ini, bukan saya nih. Aduh, monggo silakan yang mau tanya, silakan lambaikan tangan. Belum apa nih? Mbak ini? Atau belum siapa? ada pertanyaan. Pak Simon. Oh siap. Akhirnya bicara. Oh ya. Ya siap. Ade, ada pertanyaan nggak Ade? Dari yang dikerjakan kemarin di lapangan. Apapun pertanyaannya yang dari di lapangan. Pak Suwan juga boleh, nggak apa-apa loh. Yang ikut ini boleh, semua boleh bertanya. Nggak harus grupnya Max, nggak harus grup saya. Ya, oke. Siapa yang tanya nih? Ayo, nggak ada yang tanya. Wah, nggak ada yang tanya. Aku berhenti loh ini. Saya nggak bisa ngomong kalau nggak ada pertanyaan ini. Asli. Ayo silakan tanya yang mau tanya. Paulus atau siapa yang mau tanya nih? Acungkan tangan, ayo. Berarti udah pinter semua kalau udah bertanya, udah pinter semua ini. Langsung hentikan aja zoomnya, udah pinter. Ayo, ada yang mau tanya? Nah, ini. Lani Amborowati, bagaimana kalau prospek sampai minta potongan harga yang banyak dengan bandingan distributor lain? Wah, ini pertanyaannya. Bagaimana kalau prospek sampai minta potongan harga yang banyak dengan bandingan distributor lain? Oh, ini pertanyaan ini bagus nih. Ya, gimana? Ayo jawabannya. Teman-teman, saya nggak pernah dapat permintaan diskon nih. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya nggak pernah dapatkan pertanyaan. Saya minta diskon, nggak pernah itu saya dapat permintaan. Saya minta diskon Pak, nggak pernah itu. Saya malah pertanyaan aneh nih. Sampai minta potongan harga yang banyak dengan bandingan distributor lain. Saya nggak ngerti teman-teman, saya belum pernah ada yang minta diskon. Saya diskon ini Pak, enggak. Tapi saya ngomong, Bu, harga dari pabrik sekian, Ibu transfer sekian. Ibu saya kasih bonus pompa, saya bilang gitu. Gitu dong, enggak ada yang lain. Oh iya Pak, terima kasih.
Kalau Ibu berniat untuk mengembangkan atau Bapak berniat mengembangkan bisnis ini dan pengen BEP, nanti saya akan bikin konsep kerjasamanya Pak. Ini kalau saya ngomong dengan orang yang beli mesin loh ya. Ya, saya nggak pernah dapat diskon-diskon, minta prospek diskon nggak pernah itu. Bingung saya malah. Mungkin gini teman-teman, balik-balik ke kitanya sebenarnya ya. Mungkin waktu Anda ketemu prospek itu, mungkin Mbak Lani ya, atau saya nggak tahu Mbak Lani tadi yang bertanya ya. Mungkin Anda sudah ketakutan bahwa prospek Anda akan beli dari orang lain. Saya curiganya di situ malah. Anda sudah punya pikiran, jangan-jangan nanti dia beli ke orang lain karena orang lain ngasih diskon lebih murah, lebih banyak. Lah kalau gitu saya akan kasih diskon lebih banyak. Bisa jadi itu loh teman-teman. Penyebabnya, saya nggak tahu, nanti Mbak Lani biar jawab saja. Ya, waktu saya presentasi dengan orang itu, saya menampilkan bahwa mereka akan bersyukur sekali saya layani tentang produk dan bisnisnya. Ngerti maksud saya ulangi lagi ya. Waktu saya presentasi tentang Kangen Water, saya membuat mereka ingin supaya mereka saya layani dengan baik sekali untuk pemasangan mesin, untuk penjelasan Kangen Water, untuk keluarga mereka dan teman-teman mereka. Saya ulang lagi teman-teman, ini penting kalimatnya. Waktu saya presentasi, saya menampilkan diri saya, mereka percaya sekali dengan saya, bahwa lewat saya, mereka akan mendapatkan pelayanan paling bagus tentang Kangen Water, tentang pemasangan mesin, tentang pelayanan, tentang tepat waktu, tentang mengembangkan bisnisnya, tentang semuanya Kangen Water, dan mereka percaya sekali dengan saya, dan mereka sampai malu kalau minta diskon lain, gitu. Bisa terima enggak pemikiran saya ini? Mereka malu sekali, mereka tidak pantas. Untuk orang sehebat Anda Pak Adista, saya merasakan malu sekali kalau saya minta diskon. Nah itu yang ngomong bahwa sadar mereka ini tadi. Ya, mungkin kalau ada prospek Anda minta diskon, mungkin loh ya, karena Anda ketakutan, Anda kehilangan prospek. Mungkin itu. Ya balik-balik, semua itu menarik ya teman-teman ya. Apa yang kita pikirkan itu menarik. Menarik apa yang datang ke kita. Ini sesuai dengan hukum pikiran teman-teman. Mungkin lain kali gini Mbak apa tadi yang tanya tadi ya. Lain kali kalau Anda presentasi, Anda bersikap, kita bersikap bahwa orang itu sangat ingin sekali Anda layani. Sehingga mereka malu sekali kalau mau minta diskon. Bisa, Anda membayangkan hal ini. Saya yakin Anda bisa ya. Kalau bisa kayak gini, praktekkan dulu besok ya. Praktekkan dulu. Ya saya yakin sekali nggak akan ada lagi pertanyaan, saya minta diskon, nggak ada. Itu nggak ada. Itu bermula dari pikiran kita sendiri. Wah nanti dia minta diskon, jangan-jangan minta diskon benar. Ya, kalau saya bilang Bu, harganya sekian, transfer ke perusahaan. Nanti saya bisa kasih pompa, karena saya punya stok pompa satu. Saya bilang gitu. Saya pasangkan. Ibu di Jakarta saya pasangkan Bu, saya layani sampai di Jakarta. Oh iya, saya terbang ke Jakarta untuk melayani dia. Pasang mesin di rumah dia, setelah itu saya pulang. Lah kalau closing di 6 poin kan ya tidak apa-apa. 17,4 juta, paling ke Jakarta total habis cuma 2 juta. Kalau naik pesawat ya. Ya masih untung 15 juta, oke lah. Satu mesin dibayar 15 juta, jadi main ke Jakarta, pasang mesin dibayar 15 juta, oke, siapa yang nggak mau? Mau banget lah. Nggak apa-apa itu good business ya. Gitu. Ya, dengan Anda terbang ke Jakarta atau kita terbang ke Jakarta, dia akan semakin malu lagi untuk minta diskon. Namun dia akan percaya sekali dengan kita rekomendasi ke orang teman-temannya bahwa Anda itu betul-betul melayani, bahkan sampai terbang dari Jogja ke Jakarta untuk pasang satu mesin di rumah dia. Wah itu keren itu. Keren itu. Wah, itu hebat sekali orang itu. Wah nanti Kangen Water sama dia aja. Masang mesin di rumahku, dia dari Jogja ke Jakarta terbang, masang mesin di rumahku. Ya jelas saja harus mau, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada nih Om Adista dari boleh bantu aja. Dari Mas Ari Winner. Woi Ari Winner ya, Papi tolong bacain aja ya, ya. Ada pertanyaan tolong diketik aja ya. Monggo silakan, Mas Ari. Dari Mas Ari, saya ada prospek sudah lama menjadi pelanggan,
tadinya berniat untuk membeli mesin, katanya menunggu penjualan sapinya. Oke. Tapi setelah sapinya terjual, saya tanyakan lagi kapan siap install mesin. Bilangnya langganan aja dulu mas, airnya. Wong gini aja perubahan kesehatan keluarga saya sudah bagus. Padahal sudah saya kasih hitungan setiap bulan langganan air dengan saya, dengan Mas Ari Winner, langganan 1 juta per bulan. Apa yang harus saya lakukan Pak Adisa agar prospek atau pelanggan saya itu install mesin? Gitu ya, oke. Nah, saya nggak tahu presentasinya Ari Winner ke dia seperti apa, teman-teman. Saya nggak tahu detailnya. Saya nggak tahu, saya tidak melihat. Saya akan coba melihat dari sisi yang berbeda. Jadi, saya paling gampang memberikan masukan kalau saya juga ada di situ melihat presentasi atau cara Anda berbicara. Saya gampang sekali. Kalau seperti ini, saya masih meraba-raba karena saya ada di lapangan seperti apa. Oke. Kadang-kadang cara bicara kita sendiri itu kadang-kadang membuat prospek kita itu tidak yakin. Yakinnya jadi berkurang. Sekarang nggak usah bayangin orang lain lah, bayangin diri kita. Ya, bayangin diri kita. Kalau yang ngajak kita, yang prospek atau calon sponsor kita, atau nggak usah sponsor Kangen Water lah. Anda mau pesan produk atau beli produk, dan Anda melihat dilayani dengan sangat bagus sekali, saya yakin Anda juga suka sekali. Saya yakin Ari sudah melakukan ini. Cuma saya nggak tahu apa yang ada di pikiran Mas Ari Winner. Saya nggak tahu. Apakah sudah dijelaskan? Saya yakin juga pasti sudah dijelaskan tentang keuntungannya. Mungkin Mas Ari perlu sentuh lagi, cari keinginan dia apa Mas Ari? Cari hambatan dia itu ya saya yakin belum ketemu. Mungkin hambatan dia bukan ditunjukin dengan keuntungannya ini kalau beli air dari saya sudah sekian, kalau pasang mesin sekian, mungkin bukan itu hambatannya Mas Ari. Sehingga dia menunda untuk beli mesin. Coba Mas Ari cari lagi dari sisi yang berbeda, bukan dari sisi kalau kesehatan sudah ya, oke. Kalau sisi bisnis mungkin digali lagi Mas Ari. Hot buttonnya aja saya yakin belum ketemu itu. Belum ketemu mungkin. Apakah sudah dijelaskan tentang keuntungannya nanti dia akan punya bisnis yang autopilot atau belum? Bisa jadi. Atau sudah dijelaskan tentang bagaimana dia punya bisnis membuka cabang di lain kota tanpa harus mengeluarkan modal seperti membuka bakso lagi. Juga nggak tahu saya, karena saya nggak tahu presentasinya. Tapi PR-nya Mas Ari adalah tolong lakukan pendekatan yang berbeda, bukan pendekatan yang kemarin. Sebab pendekatan yang kemarin untuk dia sementara ini belum masuk. Jadi presentasinya bilang dengan jelas, presentasinya Mas Ari belum memenuhi kebutuhan hot button orang itu. Nah, PR kita sebagai presenter adalah mencari tahu lebih dalam lagi hot button orang itu apa. Begitu sudah ketemu hot buttonnya, ya sudah, hadirkan dengan bisnis ini. Saya yakin sekali cara paling gampang adalah tetap terus melakukan keep in touch terus, ya, follow up terus dengan baik, dengan sikap yang baik. Dan yang paling penting kita sebagai presenter selalu mencari hot button klien kita ini apa. Saya yakin itu cuma belum ketemu hot buttonnya aja itu Mas Ari. Kalau ketemu Anda itu, saya yakin sekali orang mau kok dilayani Anda. Mau banget. Nyatanya dia juga udah mau toh beli air terus dari Anda. Mungkin juga dia perlu dijelaskan lagi soal keuntungannya kalau dia punya mesin. Kemungkinan Mas Ari, dia menghitung-hitung, ini saya keluarkan 48 juta, terus BEP-nya gimana? Mungkin kayak gitu. Bisa jadi juga, apa iya, ada pertanyaan di kepala dia, apa iya, nanti bisnis saya akan jalan atau tidak, kalau saya sudah punya mesin ini. Tiwase nih, bahasa Jawa nih ya, tiwase saya sudah jual sapi saya, nanti berubah jadi mesinnya nggak bisa menghasilkan uang lagi. Bisa jadi itu. Kalau saya tanya, saya belajar dari buku Frank Bettger, teman-teman. Meretas belenggu kegagalan dan meraih sukses dalam penjualan. Saya tidak pernah percaya
Sebagai terapi juga gitu, ya. Saya nggak pernah percaya alasan yang keluar pertama kali dari mulut klien saya. Misalnya klien saya datang ke ruang terapi saya, Pak, saya punya masalah gini-gini, karena gini-gini. Ya, tapi saya nggak percaya. Saya akan tanya, selain itu ada penyebab lainnya nggak? Saya bilang gitu. Nah, penyebab lain itulah penyebab sesungguhnya. Jadi alasan kedua itu alasan sesungguhnya, teman-teman. Ya, Anda gali sampai ketemu alasan kedua. Kalau sudah ketemu, Anda fokus ke sana. Alasan kedua itu adalah alasan yang sesungguhnya. Ya, contohnya Anda mau telepon, halo Mas, lagi ngapain? Lo lagi ngapain? Enggak, cuma say hello kok. Enggak, Anda enggak say hello. Anda pasti punya maksud sampai Anda telepon. Enggak mungkin cuma say hello, bohong. Anda saya juga melakukan kayak gitu. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Mbak? Ya, gimana kabarnya Pak? Ya, ini gimana dari Pak? Ini cuma mau denger aja, mau say hello. Oh gitu ya. Ini loh Pak, sebenarnya, udah ngomong sendiri dia. Nggak ada. Alasan kedua itu alasan sesungguhnya. Jangan percaya alasan pertama ya teman-teman ya. Sebagai terapi saya juga nggak pernah percaya alasan yang pertama. Alasan kedua saya akan gali sampai ketemu alasan kedua. Alasan yang tersembunyi. Dan ini kemampuan bertanya sekali lagi teman-teman. Kemampuan bertanya. Yang dilakukan Ari Wheeler sudah benar sekali, sudah tepat sekali. Tinggal mungkin lakukan pendekatan yang berbeda aja nih. Kamu cari hot button yang lain dari orang itu. Saya yakin kamu bisa banget. Kamu udah dilatih sama Max pasti bisa. Kita bikin Max bangga ya toh. Mau muridnya Max masa tidak bisa? Ya udah belajar dari Max. Muridnya Max masa tidak bisa? Bikin Max senang di sana ya. Oke, gitu ya Pi ya, Mas Ari. Moga-moga menjawab. Tambahan Mas Ari, sudah komplit Mas Adista sampai sudah merekomendasikan daftar namanya dan sudah saya presentasi dan edukasi. Daftar namanya maksudnya sudah diedukasi dan dipresentasi. Oh ya gali terus, itu udah gampang. Bekerja ke dalam Mas Ari. Sampai Anda bisa closing, Anda naik, pasti closing. Saya pernah lakukan ini. Jadi saya kasih A, B, C, D gitu ya. Saya sudah presentasi A, dia belum closing. Saya minta dia ngundang B, dia belum closing. Saya minta ke dalam, undang C, belum closing. Jebret. Terus ngundang D, closing. Grab gini. Apa yang terjadi? Ini closing sebelum saya belanjakan mesin, saya naik ke atasnya, ke C. C closing. 2 mesin closing di sini. Saya naik ke B closing. Saya naik ke A. Jadi ada 1, 2, 3, 4 mesin closing karena bekerja ke dalam. Ya, jangan putus bekerja ke dalam. Itu keahliannya Mas Oce Tony itu, Pak Oce Tony. Jago bekerja ke dalam ya. Jago banget. Sampai ada closing Mas Ari. Terus kalau misalnya closing dan dia tetap nggak beli, nggak peduli. Who cares? Saya bilang gitu. Ini bisnis Anda Mas Ari. Yang penting ada closing dan Anda bekerja di sana. Artinya buat teman-teman, ya orang itu nggak rezekinya di Enacik, selesai mikirin, nggak usah ribut-ribut. Selesai, nggak usah dipikirin. Ya memang bukan rezekinya, wis gitu aja. Takdirnya dia punya Enacik karena sudah dikenalkan. Tapi nasibnya dia tidak punya bisnis Enacik karena nasib dia yang menentukan, bukan Anda. Mereka yang menentukan. Takdirnya mereka ketemu Enacik, sudah takdirnya. Tapi nasibnya mereka yang menentukan. Tetapi yang kedalaman tadi, nasib kategori ketemu Enacik, nasibnya juga dia yang milih. Nah, terus yang nggak beli tadi gimana? Layani dengan baik. Kalau Pak Tony bilang, people change, gitu ya. Waktu bisa mengubah orang, tapi juga berubah. Ya, saya juga berubah. Yang dulu nggak butuh jadi butuh. Pokoknya tetap bina hubungan yang baik aja, Mas Ari. Jangan dimusuhin. Tetap bina hubungan baik sebaik-baiknya. Karena people change. Manusia berubah, nggak ada yang nggak berubah. Suatu saat dia butuhkan. Ya bisa jadi sekarang belum, tapi suatu saat membutuhkan. Kalau Anda sudah tidak keep in touch lagi dengan dia, ya dia cari ke orang lain. Tapi kalau Anda masih bina hubungan, ya kalau memang garis rezekinya Anda ketemu dengan dia, ya dia akan beli Anda. Kalau tidak, ya dia beli dari orang lain. Terus mikirnya gampang aja, nggak berpikir sulit. Gitu ya Mas Ari ya. Oke, lanjut Pak Tony. Ya, ada pertanyaan dari Jambi nih Pak Tonise. Bagaimana? Tony saya tanya, harusnya Tony yang presentasi nih, bukan saya. Bagaimana membuat janji follow up? Untuk follow up. Bagaimana membuat janji untuk follow up?
Ya. Jadi ya oke, teman-teman, kita nggak mungkin follow up kalau kita nggak presentasi, betul ya? Itu logikanya itu dulu. Bagaimana Anda memfollow up sesuatu yang belum Anda lakukan? Jadi langkah pertama adalah presentasi. Oke, presentasi. Setelah Anda presentasi, sekarang gini, balik lagi, Anda presentasi. Misalnya Anda presentasi 3 orang nih, meeting ya, 3 atau 4 orang, tangan saya di mana? 4 orang, gini ya, 4 orang. Waktu Anda home meeting itu, Anda jangan asal ngomong terus, wah tangan dokter hebat, bla bla bla, jangan. Waktu Anda home meeting ke 4 orang atau 5 orang itu tadi, Anda harus, yang ada di dalam pikiran kita adalah, siapa di antara 5 orang ini yang nanti bisa Anda jadikan untuk partner bisnis di Diamond Water. Artinya Anda sedang mencari distributor tipe A. Distributor tipe A itu apa? Distributor tipe A adalah distributor yang kayak Anda. Mereka yang punya cita-cita yang kuat, mereka yang bikin daftar nama, dan mereka yang mau mengundang, itu distributor tipe A. Tidak semuanya dari 5 orang ini tadi, mereka menjadi distributor semua loh ya. Bisa jadi ini cuma butuh mesinnya, ini butuh mesinnya, ini tidak beli mesin. Nah cuma 1 orang aja ini, dia menjadi distributor tipe A, ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah, teman-teman. Oke, nah sekarang misalnya Anda presentasi 5 orang di home meeting. Antena Anda sebenarnya adalah sedang mencari siapa di antara mereka yang bisa Anda jadikan distributor tipe A. Jelas ya? Dari mana Anda tahu? Kan gitu pertanyaannya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada teman-teman sendiri waktu Anda presentasi. Ya, makanya kalau Anda presentasi jangan hanya ngomong terus. Anda harus kasih pertanyaan kepada mereka. Misalnya Anda lihat ciri-ciri orang tertarik itu apa? Ciri-ciri orang tertarik, mereka matanya melotot, duduknya maju gitu ya, mereka mentelung-mentelung gitu. Itu ciri-ciri fisik nggak bisa ditipu. Orang tertarik, wah, lalu yang matanya membesar gitu, hitam-hitamnya membesar gitu. Anda lihat matanya, matanya tambah gede nih. Wah, bersinar-sinar, itu nggak bisa ditipu teman-teman. Bahasa tubuh itu nggak bisa ditipu. Ya, nah tugas Anda adalah mencari siapa di antara mereka yang tertarik. Bagaimana membuat mereka tertarik? Presenternya harus menarik, balik lagi ke sana. Ya saya mundur dikit. Bagaimana presentasi mereka bisa tertarik? Itu tergantung pinternya presenter kok sebenarnya. Tak ulangi ini rahasia ini. Tapi bukan rahasia, ini logika. Bagaimana mereka bisa tertarik? Itu semua tergantung presenternya. Semua tergantung presenternya. Makanya saya ngotot sekali kalau melatih orang menjadi presenter. Saya ngototnya luar biasa. Karena saya tahu, barang sebagus apapun, kalau presenternya jelek, orang juga nggak tertarik. Kalau sudah tidak tertarik, bentuknya nggak mau beli. Kenapa? Nggak mau, relek gitu aja sudah. Relek, aku rasa nggak presenter, relek. Nggak mau, bahwa sadarnya saya ngomong ini teman-teman. Oke, tak ulangi ya. Tidak ada prospek yang tertarik, ya. Yang adalah presenter yang menarik atau tidak menarik, gitu ya. Jadi nomor 1 jadilah presenter yang menarik. Makanya harus latihan ngomong, nggak bisa Anda ngomong, aku kayak gini ya udah kayak apa? Nggak bisa. Paksa diri Anda untuk menjadi presenter yang menarik. Ini wajib hukumnya, wajib, nggak boleh dikurangi sedikit pun. Lah aku udah tua mas, harus belajar. Emang kalau tua dilarang belajar saya tanya. Emang kalau tua udah pinter semuanya, siapa ngomong? Betul atau betul? Wah saya nggak bisa presenter, dulu Anda juga nggak bisa ngomong, sama aja, dulu nggak bisa jalan. Tapi kalau latihan jalan bisa enggak? Bisa, nyatanya bisa kok. Jadi nggak ada kata nggak bisa. Oh saya nggak punya bakat. Bakat itu cuma 5 huruf bikinan manusia untuk memastikan bahwa mereka itu punya kelemahan dan bersembunyi di balik kelemahannya, itu bakat. Saya nggak bakat. Nggak ada bakat, nggak ada. Saya seorang terapis teman-teman, saya katakan pastikan ke Anda, bakat itu tidak ada. Yang ada cuma orang terlatih atau tidak terlatih. Percaya dengan saya mainannya ruang terapi, bakat itu nggak ada. Bakat itu, saya nggak bakat, itu suara orang kalah, karena mereka nggak bisa. Nggak mampu dan malas belajar. Makanya, saya nggak bakat. Itu sekali lagi cuma omongan orang kalah dan malas. Saya pastikan, wah setuju ya, ya harus setuju ini, harus nggak bisa. Ya gini teman-teman, tidak ada sesuatu yang
kita lakukan selama kita melatih? Barangnya kelihatan, pelatihnya ada, bisa disentuh, bisa diraba, bisa diminum, ada gambarnya, ada videonya. Kalau sampai kita tidak bisa, karena kita cuma males tidak mau belajar. Itu tok jawabannya. Ini saya ngomong dari tadi ini untuk membentuk kita menjadi seorang presenter yang bagus. Saya belum jawab Mas Tony ya dari tadi ya. Karena ini nyambung semua, Tom. Nah, Anda harus jadi presenter yang bagus. Harus wajib mutlak gurunya, tidak bisa enggak. Ini PR. Nanti kita bicara hal yang lain lagi ya. Mungkin presenter bagus gimana, nanti kita bicarakan. Yang paling penting Anda pintar bertanya. Nah, waktu Anda presentasi di rumah tadi, kan 5 orang. Anda cari tahu siapa di antara mereka itu yang pertanyaannya itu mengarah menjadi hanya pelanggan biasa, pembeli mesin, atau pencoba air, atau menjadi seorang distributor aktif kayak Anda. Sekarang kalau misalnya gini, dia tanya, Mas, misalnya gini, Mas yang mau tanya, itu berarti kalau misalnya kita punya ini presentasi di Jogja ya, kalau misalnya saya punya saudara di Jakarta, saya bisa ngajak dia dong. Menurut teman-teman, ini pertanyaan pelanggan air, orang beli mesin, atau distributor tipe A? Pertanyaan seperti ini tadi. Ini pertanyaan distributor tipe A yang akan aktif bikin daftar nama. Tapi kalau pertanyaan gini, Mas itu saya bisa beli airnya di mana? Nah, ini kemungkinan dia masih di level ingin menjajaki airnya saja. Mereka belum berpikir soal bisnisnya. Teman-teman harus bisa mengerti kondisi ini dari pertanyaan mereka. Oke, kembali ke laptop, pertanyaan Tony. Bagaimana membuat janji presentasi? Janji presentasi itu terjadi. Oke, bukan janji follow up. Saya mundur dikit, tetapi kunci teman-teman. Orang tidak mungkin mau di follow up Anda kalau Anda presentasinya jelek. Betul atau betul? Tak ulangi lagi ya. Orang tidak mau di follow up Anda kalau Anda presentasinya jelek, tidak menarik, cuma ngomong dewe, tidak ada people skill, tidak bisa menghadirkan energi ini sebagai solusi untuk masalah mereka. Mereka tidak akan pernah mau di follow up. Tetapi kalau Anda bisa menghadirkan energi kita adalah solusi untuk masalah mereka, mereka akan rebutan minta di follow up, teman-teman. Buktinya apa? Anda pernah nggak Anda presentasi? Kalau Anda nggak bisa presentasi, secara standar umum, kalau Anda presentasi kan Anda bawa infopack gitu, umumnya. Orang dipresentasikan pasti bingung. Tugas kita adalah memberikan informasi kepada mereka. Entah buku yang baru itu, atau brosur apapun lah, terserah. Intinya, mereka pulang dengan membawa catatan, informasi lebih lanjut tentang bisnis ini, dan yang paling penting adalah Anda mendapatkan janji follow up lagi. Contohnya gini, pernah nggak Anda bagikan brosur tapi mereka nggak ada yang ngambil? Kalau Anda pernah menjalankan melakukan ini berarti presentasi Anda jelek, gitu aja. Tapi pernah nggak Anda presentasi, belum selesai presentasi, dia tanya, Mas brosurnya ada, saya butuh. Kalau Anda bisa seperti itu berarti Anda presenternya bagus, teman-teman. Kalau Anda presentasinya bagus, mereka yang minta di follow up. Mas saya ingin tahu lebih jauh tentang bisnis ini. Mas bisa nggak, saya butuh air. Mas bisa nggak? Wah itu janjinya gampang banget. Jadi balik-balik lagi teman-teman, presenternya pinter atau tidak. Makanya saya ngotot nggak habis-habis Anda harus pinter presentasi, titik. Karena tidak ada prospek yang tertarik, yang ada adalah presenter yang menarik atau tidak menarik. Kalau Anda menarik dari awal, urusan di belakang itu selesai teman-teman. Selesai. Oke, mungkin jawaban saya ini di luar dugaan teman-teman, tapi faktanya kayak gitu, ya, faktanya kayak gitu. Karena orang mau di follow up itu tergantung melihat presenternya. Kalau dia nggak percaya, nggak mungkin dia mau di follow up, nggak mungkin. Presenternya goblok, nggak apa-apa, nggak bisa, apa-apa, nggak tahu mana aku mau di follow up orang ini. Itu yang bicara bawah sadarnya loh ya, bukan prosokur. Oh iya bagus, bawah sadarnya ulang itu, jelek presenternya. Oh gitu aja nggak tahu, ini gitu. Hati-hati. Dia nggak yakin presenternya. Oh dia ngomong aja nggak yakin gitu kok mau ngajakin saya. Ini ngomong bahasa ada prospek ya. Ya.
Ya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke presenter nih, Pak. Makanya saya minta Anda menjadi presenter yang bagus, pembicara yang bagus, kan itu kunci semuanya. Itu kunci semuanya. Nggak ada yang lain. Mister, percaya saya Mister. Ini kuncinya teman-teman. Ya, moga-moga menjawab ya Mas Tomingse ya, Mas Tony ya. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Bi? Jadi Adista, kalau ada pertanyaan, Pak, saya sudah melakukan presentasi dalam jumlah banyak, terus belum ada yang join. Nah, mungkin belum rezeki saya. Nah, sebetulnya itu tanda kutip kurang tepat ya, Adista ya. Nah, saya gini teman-teman. Gimana Bi? Gini. Jadi kadang-kadang distributor ini berlindung pada kata-kata bahwa belum rezeki saya presentasi sudah 30 kali belum ada yang tertarik. Nah, artinya sebetulnya harus introspeksi bahwa presentasi kita mungkin tidak menarik gitu ya. Kalau saya orangnya logik Pak. Saya orangnya thinking extrovert, golongan darah saya A. Makanya semua itu saya logika. Sekarang kalau ada orang ini bukan rezeki saya, gitu kan? Ya. Saya akan tanya kepada orang itu, dari mana kamu tahu itu rezekimu atau bukan? Jawabannya gimana kalau saya tanya gitu? Kamu kok bisa ngomong gitu? Ini bukan rezeki saya. Emang kamu tahu rezekimu yang mana? Coba jawab. Nggak bisa jawab, rezeki nggak ketahuan kok. Ya. Emang tahu rezeki saya 1 miliar? Emang Anda tahu kok ngomong bukan rezeki saya? Ini orang thinking tanya ini, dan nggak bisa dijawab pasti, karena logik pertanyaan saya. Hasil kita itu teman-teman tergantung kerja kita. Apa yang kita bicarakan di sini ini adalah mengasah gergaji. Anda boleh geraji kayu, tapi kalau gerajinya tumpul, ya beda dengan gerajinya yang tajam loh teman-teman. Kenapa dibikin pertemuan hari ini? Ini mengasah gergaji. Kalau di buku Stephen Covey ini salah satu bab itu mengasah gergaji. Dari buku The 7 Habits of Highly Effective People, ini salah satu kebiasaan mengasah gergaji. Saya nggak akan bicara rezeki, nggak tahu, saya juga nggak tahu rezeki saya seberapa kok. Tapi saya bisa mengasah gergaji saya dan bekerja. Itu aja. Saya mikirnya yang gampang. Saya mikirnya nggak kelihatan, saya nggak bisa, karena nggak bisa saya pertanggungjawabkan. Tapi saya bisa pertanggungjawabkan adalah kerja saya dan asah gergaji saya. Itu kendali di tangan saya. Bisa diterima ya, mungkin agak ekstrim, kaget Anda dengar kalimat saya ini, tapi benar ini. Kalau ini bukan rezeki saya, emang Anda tahu rezeki Anda yang mana sebenarnya gitu? Nggak tahu, kita sama-sama nggak tahu. Betul atau betul kira-kira? Betul. Betul. Yang bisa Anda lakukan adalah Anda melatih diri Anda, mengasah gergaji Anda bekerja. Hari ini kita mengasah gergaji. Ya, besok kita bekerja di lapangan lebih tajam lagi. Gitu maksudnya. Soal rezeki, yang kerja banyak yang dapat. Gitu. Jumlahnya berapa? Nggak tahu, karena kita sama-sama nggak tahu. Tapi saya tahu, kenapa Mas Rama rezekinya gede. Saya nggak ngomong rezeki ya. Kenapa Mas Rama bonusnya gede? Kenapa Papi bonusnya gede? Kenapa Pak Joko bonusnya gede? Karena bisnis mereka gede banget. Saya nggak akan bicara rezeki, karena saya tidak tahu rezeki itu apa ukurannya. Tapi saya tahu ukuran bisnis. Bisnis yang gede menghasilkan bonus yang gede. Titik, itu sudah hukumnya. Nggak bisa tidak. Kenapa bisnisnya gede? Karena mereka kerja. Kerjanya efektif. Bukan cuma kerja keras. Mereka pasti kerja keras dan efektif. Hari ini, minggu ini sebenarnya kita melatih diri kita bekerja. Minggu depan kita melatih bekerja lagi dan lebih efektif. Gitu. Itu kalau ditanya, Pi. Monggo silakan lanjut, Pi. Betul sekali. Kadang-kadang berlindung di kata-kata itu, Pak, distributor gitu. Jadi artinya harusnya mengasah lebih baik lagi presentasi. Iya. Dalam konteks presentasi, mengasah lebih baik lagi presentasi kita. Yes. Oke. Ada lagi teman-teman yang bertanya, Mas Ade tadi kayaknya. Nah, siap Mas Ade, monggo. Pak Rudi. Ya, Mas Ade. Pak,
Ya. Garis sedikit. Boleh. Kemarin kan Papi bilang ini kangen water dilakukan tidak pakai cara MLM. Terus. Bukan MLM yang dulu gitu. Oke. Nah, ini dalam konteks presentasi yang efektif ini gimana? Oke. Jadi gini, saya nangkapku kemarin Papi itu gini. Topik malam. Oke, gampang. Saya yakin sekali yang dimaksudkan Papi adalah Papi bilang jangan dijalankan seperti konteks MLM-nya dulu. Itu mengacu kepada bahwa kita ini kerjanya tidur nggak tidur, bukan itu maksudnya Papi. Itu kemarin cerita tentang kelanjutan sahabat kita Max kan. Papi sebenarnya cuma ingin bilang saatnya istirahat, saatnya tidur, saatnya jalan-jalan, saatnya olahraga. Jadi jangan sampai saatnya tidur Anda masih bekerja. Kenapa? Karena kita semua sudah umur. Papi bilang seperti itu karena waktu itu kita masih muda sekali. 20 tahun yang lalu kita jalankan MLM. Ya. Dan saya juga nggak tidur berhari-hari kuat teman-teman. Waktu 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang kalau tidur di atas jam 12, saya nyaurnya 2 hari. Saya tidur di bawah jam 12. Apapun kata orang saya nggak peduli. Ini diri saya. Saya butuh badan saya sampai badan saya nggak bisa lagi. Dan saya masih punya banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi yang bertanggung jawab terhadap badan saya adalah saya. Juga bukan kangen water. Anda punya 10 mesin kangen water di rumah. Kalau Anda tidak minum sebanyak yang dibutuhkan tubuh Anda juga sakit kok. Mendingan Anda tidak punya mesin, tapi Anda minum kangen water setiap hari untuk kesehatan Anda sesuai dengan volume yang dibutuhkan. Maksudnya Papi adalah itu. Ya, jadi saatnya tidur, saatnya istirahat. Karena kita sudah tidak muda lagi. Ya, kita harus belajar dari segala hal yang tampak di depan kita maupun yang tak tampak. Oke, clear ya, Dek ya. Nah, maksudnya Papi mau MLM, terus jalan kangen water gimana nih teman-teman? Jalankan ya kayak MLM untuk presentasinya ya, bikin cita-cita, daftar nama, mengundang, itu kan konsep semua marketing kan cuma kayak gitu. Mau MLM lah, mau bisnis konvensional, mau juragan bakso lah, mau juragan apapun lah. Pasti siapa yang mau tak jelasin tentang konsep bisnisnya? Pasti deh. Pasti. Dan di dalam bisnis kangen water kita membentuk tim gitu loh. Saya juga sedang belajar tuh ubah diri saya menjadi lebih baik lagi. Salurkan dulu dia kok nggak ada bedanya, cuma maksud Papi karena udah berumur kita lebih bijaksana dalam saat istirahat tidur. Bekerja efektif itu bukan lamanya waktu, bukan. Kita harus tahu lagi teman-teman, bukan berarti Anda tidak tidur semalam Anda efektif, belum tentu. Bisa jadi kerja 20 menit Anda lebih efektif dari nggak tidur semalam loh. Ngerti maksud saya? Bisa jadi 20 menit pertemuan dengan prospek Anda itu lebih powerful daripada Anda ngobrol dengan dia semalam suntuk. Belum tentu. Bergantung di mana energi Anda berada. Semakin tinggi energi Anda, semakin sedikit waktu Anda butuhkan teman-teman. Mau pemenang. Nah, faktanya gitu. Gini, pertanyaan deh, ya, tapi prinsip-prinsip seperti no cross lining, terus konsultasi tetap ada kan? Ada. Wajib itu wajib. Bener ya, maksudnya Papi ngomong waktu itu yang tak omongin ini tapi. Betul. Jadi kalau MLM kan kita kerja gila-gilaan tanpa kenal waktu, tenaga. Nah, bener toh. Nah, jadi benar-benar polanya pola-pola zaman dulu lah gitu lah. Sekarang kita mesti harus wise. Tetap 7 langkah tetap Mas Ade. 7 langkah, 7 kebiasaan. Siap. 7 kebiasaan. Nah, kuasai S2 6 SKS. 3 prinsip dasar tetap karena itu pakemnya di dunia network marketing. Seperti itu. Nah, cuma gaya kita pola kita udah bukan misalnya jam 2 malam ya hajar sampai fajar, jangan gitu karena tubuh kita kan
perlu dijaga juga gitu. Betul. Seperti itu ya. Itu Mas Ade, jelas ya Mas Ade? Ya. Iya, siap. Clear. Oke, siap ya. Oke, sip ya. Kita presentasi. Lagi pertanyaan nih. Kita presentasi, ada yang mau tanyakan Mas Ade? Misalnya pernah pengalaman di yang aja orangnya respon atau mungkin pernah ngalami? Yang sering masalah harga nih. Oh, harga mesin. Nah, Masalah harga ya. Ya, kembali lagi kan di Semarang itu kita sering benturan sama ini tim lain yang cutting price, yang model-model arisan itu kita sering ketemu, makanya kita sering di compare seperti itu gitu. Yang di Semarang banyak seperti itu. Halo? Ya. Nah. Gitu, Bi. Oke. Jadi kecenderungannya di harga sih, kalau saya sering ketemu yang masalah harga. Ya. Bi, kalau cutting price itu kan kita bisa lapor ke perusahaan toh, Bi? Bisa, yang penting ada bukti-buktinya. Nah, itu dia. Buktinya susah, Bi. Buktinya Ya, susah. Karena nggak bisa sama-sama enak kan istilahnya. Yang satu dapat harga murah, yang satu bonusnya tetap ada, ya mau dibuktikan gimana, nggak bisa. Ya. Gini wae deh, nek aku jadi kamu ya wis apa namanya? Iya, aku rata ketemu kamu nih sebabnya. Maksudnya itu, saya tak ulangi ya, bahasanya tadi ya. Bahasanya ya, aku melihat. Tadi Mas Ade bilang, kalau di Semarang ini, sering kita jumpai bla 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 bla. Tapi juga bisa nggak deh di Semarang kita, kemarin saya bantu tim saya di Semarang closing itu K8 itu orangnya juga nggak tanya harga cutting price, langsung pasang di website itu piye. Nek aku ketemu kayak gitu piye yo, lewat aja sih. Mas saya bilang oh yo wes cari liane, iya wes. Oh wes apa ya namanya? Kamu afirmasi aja, afirmasi. Tidak usah afirmasi dulu, pemahaman dulu. Di luaran sana banyak nggak orang yang betul-betul care terhadap kesehatan dan mereka punya duit dan mereka malah malu kalau tanya diskon, itu banyak loh teman-teman. Ada orang yang malu tanya diskon, mereka malu tanya. Mereka biasa bisnis tanya diskon tuh malu mereka itu. Bener ini. Atau posisikan diri Anda supaya nggak bisa didiskon, itu lebih baik lagi sebenarnya. Anda tidak layak diminta diskon gitu. Mereka akan malu sekali minta diskon dari Anda karena pelayanan Anda bagus banget. Iya nek on. Bisa nggak Anda bikin Iya. Sampai mereka itu gini deh, dibikin gini. Aku lah butuh diskonan lah, asal aku join karo kowe gitu loh, misalnya gitu. Wah, itu mantap itu. Caranya Pak? Ngerti maksud saya? Aku nggak butuh diskonan, yang penting aku bisa sama kamu. Caranya ya, asal diri kita sebaik mungkin, dilayani sebaik mungkin, tingkatkan nilai diri kita. Kamu tuh layak dihargai murah atau mahal, segitu aja pertanyaanku. Tak baleni ya. Kalau Paris Hotman, pengacara yang sangat terkenal itu, dia memposisikan dirinya mahal atau murah? Mahal. Dia punya kelas sendiri tadi, bener nggak? Posisi kelas kita di mana di Kangen Motor ini? Itu pertanyaan saya. Kita memposisikan di mana? Anda memposisikan diri Anda di mana? Di semua pekerjaan deh, mau di asuransi ya sama aja. Di semua pekerjaan, Anda profesional dihargai berapa? Termasuk terapis. Saya punya rate harga sekian, tidak ada yang berani minta diskon, nggak mau saya layani, enak aja kamu minta diskon saya, cari terapis lain, saya bilang gitu.
Mereka nggak minta diskon karena saya punya harga. Nah, harga kita di mana? Teman-teman tentukan harga Anda di mana. Di semua pekerjaan ada harganya. Kalau kita profesional, kita ada harganya. Bikin supaya prospek itu Uspomen join sama kita, Uspomen wes gitu loh. Percaya nek karo kowe Mas, aku pomen pengen tok layani tok Mas ra gelem liyane gitu bi. Bisa nggak dimikir gitu deh? Kalau kita mikir kayak gini, kita yang bertumbuh. Kalau kita nggak mikir kayak gini, kita menjadi korban, menjadi tawanan lingkungan kita. Anda selamanya menjadi tawanan lingkungan Anda. Karena Anda bergerak di lingkaran kekhawatiran Anda, bukan di lingkaran pengaruh Anda. Kalau buku Stephen Covey ngomongnya pasti gitu. Yang Anda besarkan adalah lingkaran kekhawatirannya, bukan lingkaran pengaruh. Kalau lingkaran pengaruh dibesarkan, lingkaran kekhawatiran jadi kecil. Iya, iso kan enggak, nyambung enggak, Din? Kalau kita bisa mikir kayak gini, Anda bertumbuh. Kalau enggak bisa, Anda selamanya jadi korban lingkungan Anda dimanapun Anda berada. Wis pasti itu rumusnya. Sama-sama ya teman-teman, kita tingkatkan kualitas diri kita dengan tentukan harga kita dulu. Anda tentukan harga Anda dulu. Semakin Anda dulu saya pengalaman gini teman-teman, waktu saya menjadi terapis, belajar lulus sekali terapis, seiring waktu semakin banyak jam terbang saya, semakin harga saya tentukan saya sendiri, saya semakin mahal. Pertama kali saya terapi, saya minta bayar 500.000 rate saya. 350.000. Seminggu kemudian saya nggak nyaman 350.000, saya lihat 500.000, klien ya datang. 2 minggu kemudian saya udah kayak gini dibalik 100.000, saya lihat jadi 750.000 datang. Sebulan kemudian saya rasa ini bagus loh, nggak bisa aku cuma dibayar segitu. Saya tak rate lagi 1 juta, klien juga pada datang. Mungkin saya jam terbang saya tinggi, saya sama harga diri saya minta 1 kali pertemuan 2,5 juta, klien juga pada datang. Iya gitu. Karena saya profesional. Bahkan pernah 100 juta ya, Om Adista. Itu ya? saya bikin kelas sih, kita bikin kelas. Itu kelas pelatihan jadi seorang terapis. Ya rate-nya 100 juta, nggak mau ya wes, regoku semene kok. Satu orang diskon nggak ada deh. Iya. Harganya segini, kalau nggak mau ya udah cari yang lain, saya bilang gitu. Mereka juga datang, ada 10 murid kita waktu itu, satu kelas. Iya. Ngerti Dek maksud saya Dek? Moga-moga nangkep ya? Yap. Oke Pi. Nangkep ya Dek? Nah caranya Pi, tingkatkan dengan kita baca buku lebih banyak, presentasi lebih banyak, tahu tangan botol lebih banyak. Memang kita layak dihargai mahal. Sampai orang itu mintanya ya sama kita aja, pengen dilayani kamu Mas, yang lain saya nggak mau gitu. Bahwa sadarnya yang ngomong ini bukan mulutnya, bibirnya nggak mungkin ngomong ini. Tapi bahasanya ya Mas, oke gitu. Misalnya kalau kita punya kemampuan kayak gitu, kira-kira kita masih takut nggak dengan yang lain-lain? Saya rasa enggak ya. Karena kita bergerak di lingkaran pengaruh kita, bukan lingkaran kekhawatiran kita. Pertanyaan selama ini, kita bergerak di lingkaran yang mana? Mungkin lebih banyak lingkaran kekhawatiran kita, dapatnya khawatir. Selesai. Oke, clear? Clear. Ya, oke, sip Dek. Anda ketemu terapis gemblung. Ya, menambahkan dari Adista, Kis. Ya, silakan. Sudah dari sejak saya join Mas Adik dari 2014 akhir itu udah ada yang orang cutting price seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang saya menjelaskan secara logika, hitung-hitungan, kalau misalnya orang itu cutting price, ya Bapak beli habis itu minta dibantu untuk service, mau dibantu untuk e-cleaning apa, nggak akan dilayani, operasional dia sendiri udah habis kan? Gitu. Nah, jadi kita kadang perlu menjelaskan secara hitung-hitungan kalau ketemu dengan orang hitung-hitungan. Jadi tadi yang Adista jelasin bagus, dia faktor internal kita perbaiki karena eksternal kita susah, di luar kendali kita kalau eksternal. Nah, yang perlu kita kuatin internal kita. Betul. Nah, dengan cara menawarkan kita harus punya nilai lebih dibanding dengan distributor lain, Pak. Itu. Selama Bapak bisa bekerja sama dengan saya, Pak,
saya bantu Bapak sampai 6A. Nah, kadang-kadang saya ngomong seperti itu, Pak. Selama bisa bekerja sama, kalau nggak bisa ya wes kan. Tapi kalau dia mau kerja sama dengan kita, ya kita bantu sampai 6, sampai Bapak punya tim yang besar seperti itu, gitu Pak. Kalau tetap nggak mau minta cutting price separuh harga atau bahkan ini, ya udah berarti belum cocok dengan kita, gitu. Ya, saya pernah ada kasus juga di Bandung, ada seorang yang beli diskon. Nah, begitu diskon, dia beli di internet gitu ya, diskon, kan berarti nggak ada kartu lembar garansinya. Nah, habis itu mau servis bingung, tim CFLIN nih, ya begitu mau servis bingung karena begitu beli yang jual mesin hilang, Pak, di kontak nggak bisa, Pak, gitu. Nah, jadi loh, kok nggak bantu sih tim bla bla bla. Loh, ibu beli di mana? Oh, beli di harganya separuh. Ya udah, susah kan, karena nggak ada kartu garansinya kalau beli potongan diskon kayak gitu. Itu Pak. Oke ya, semoga menjawab teman-teman. Ya, mungkin ada yang lain. Bu Linda nih, Bu Linda. Ayo Bu Linda. Pasti banyak pengalamannya. Ayo Bu. Timnya udah puluhan loh Bu. Nah, kira-kira pengalaman di lapangan gimana? Ayo Bu, dibuka mute-nya Bu. Dipencet dulu Bu, speaker. Caranya gimana? Oh ya, sebentar. Oke, Pak. Ya, oke. Ya, jelas Bu Linda. Tunggu. Jelas. Aku Madista. Enggak, kalau ya Pak Rudi, selamat malam. Pak Tony, selamat malam juga. Kalau saya itu banyak pengalaman, banyak pasien, makanya airnya laris. Tapi mesin ya benar tadi katanya Pak Rudi, saya waktu pertama gabung itu banyak sekali yang sudah mau closing, akhirnya di grup lain karena dikasih potongan banyak. Tadinya sih terus digandoli terus. Saya pikir-pikir tadi Pak Rudi bilang ya wes, bukan rezeki kita karena bikin imun turun kan, kayak gitu. Sekarang yang penting cari orang lagi tidak bosan-bosan gitu aja. Itu sih yang dari saya. Iya. Nanti kalau ada yang di lapangan yang seru sekali yang saya tidak bisa jawab ya nanti. Oh siap. Pak Rudi. Siap Bu Linda. Bu Linda ini dasar bisa ya. Oke, yang lain mungkin, teman-teman. Ayo yang lain, Mas Eri, Untuk Mas Eri. Boleh tanya apapun boleh. Mas Eri, ayo. Ada pertanyaan dari Pak Swan ini, Pak. Pak Swan, oke Pak Swan. Bagaimana membuat mendesak ambil keputusan gabung, join, register? Bagaimana mendesak? Ya, mendesak prospek untuk mengambil keputusan join. Oh ya gampang, teman-teman. Saya nggak bisa jawab dengan tepat karena saya nggak tahu kebutuhan prospeknya apa. Ya, mendesaknya apa? Misalnya yang dihadapi Pak Swan sendiri apa? Misalnya, saya jawabnya lebih enak. Pak Swan mendesak, saya kasih contoh aja nih. Oke. Gimana Pak Swan? Biasanya itu terlalu banyak pertimbangan karena kan rata-rata saya orang profesional. Nah, biasanya sudah tertarik tapi masih mikir-mikir gitu loh. Mikirnya apa? Mikirnya bisa jalan nggak ya? Nah itu dia. Itu gampang. Sudah saya kasih bukti, contoh, tapi juga masih ragu gitu loh untuk ke bisnisnya. Gitu. Kalau ada orang tanya gitu, saya jawab gini Pak Swan.
Yang Ya. Bapak maksud bisa jalan itu seperti apa? Anda tanya gitu. Saya Hmm. tanya gitu. Saya jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Bisa jalan nggak ya? Maksudnya gimana Pak bisa jalannya? Ukuran bisa jalan untuk Bapak apa? Saya akan tanya gitu. Saya lakukan match and mirror ini tadi. Jelas? Ya. Dari pertanyaan saya ini tadi, saya lakukan match and mirror. Saya nggak tahu saya tidak mau menduga-duga loh teman-teman. Mungkin dia mikir, apa nggak bisa BIP ya? Itu. Mungkin nggak bisa jalannya dia di level itu. Jadi harus clear, Pak Aswan. Ya, Mungkin ya. apa bisa jalan ya? Anda tanya, yang Bapak maksud bisa jalan itu yang seperti apa? Yang tidak bisa jalan yang seperti apa, Pak? Anda tanya gitu, Pak Aswan. Itu dulu pertanyaan. Dengarkan Ya, dia punya omongan. Setelah dengarkan dia punya omongan, Anda kasih pertanyaan lagi lah. Saya nggak tahu omongan dia atau setelah itu. Ya. Tapi pasti saya akan tanya, Pak, bisa nggak supaya Bapak tidak ragu-ragu, kita memulai bisnis ini? Ya, kita lakukan, kita coba dulu, Pak. Langsung kita minta dia untuk buka daftar nama mengundang. Ya, betul. Mengundang. Bapak tidak perlu keluarkan uang 50 juta dulu, Pak. Kita mau tes case di lapangan kok, Pak. Bapak nggak perlu keluarin 50 juta dulu. Bapak tadi bilang bisa jalan, kita buktikan, Pak. Kalau nggak dibuktikan, kita nggak tahu jalan atau tidak. Bapak nggak perlu join dulu loh, Pak. Yang penting Bapak ngundang, saya bantu presentasi. Bapak tidak perlu bayar saya waktu saya presentasi teman-teman Bapak. Kita mau tes case di lapangan, Pak. Ya. Oke. Pernah lakukan itu belum, Pak Son? Omongan kayak gini tadi. Belum. Kalau yang kasus pikir-pikir itu. Nah, Anda tanya dulu, menurut Bapak nggak jalannya seperti apa, jalannya seperti apa, ukuran Bapak apa itu. Jadi clear dulu kan yang dia maksudkan apa. Gini Pak Swan, gini, oke Pak. Ya saya nggak tahu omongan dia apa Pak Swan. Tapi intinya bentuk-bentuknya bagaimana kita coba aja di Pak Gelap toh nggak ada yang rugi. Bapak informasi ini tentang kesehatan. Kalau Bapak senang, teman-teman Bapak senang juga kan? Iya, nggak ada salahnya. Mau kita air dan Bapak juga belum, ya nggak ada masalah kok Pak harusnya Pak. Itu. Iya, iya. Oke. Ya kalau dia iya Pak Swan, kita ambil pusing, tanya lagi, kamu bilang nggak jalannya seperti apa? Yang jalan seperti apa? Nah, dari situ baru kita bisa berbicara. Saya tadi. Coba tanya Pak Swan. Ya, iya Pak. Ya, sama Pak Swan. Ya. Lagi yang lain. Di sini juga ada Mas Okto, Mas Agus, Ojiang, bosan dengerin saya ngomong, bosan. Eri, Eri juga udah bosan dengerin saya ngomong. Bu Maria, Maria M. Oh ya, udah ayo silakan mau tanya boleh. Tanya apapun boleh ya teman-teman ya. Saya teman Anda di sini. Pak Edo kalau mau tanya Pak Edo, kesempatan. Boleh tanya apapun lah. Paulus mana kok diem? Paulus nih tidur kan? Paulus. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya? Udah pintar semua berarti. Ya, Chef, mau tanya. Siapa nih? Pak Rizal dari Bobo nih, Adista. Pak Rizal. Pak Rizal dari grupnya Swan. Ya, Bobo. Oke. Pak Rizal. Selamat malam Pak. Gimana Pak Rizal? Pak Rizal. Nggak hilang sinyal ya? Pak Edo mau tanya apa Pak Edo? Itu mau tanya tuh, saya mau tanya itu tanya. Ya Pak Edo, langsung dibuka speakernya Pak Edo. Kalau nggak ada pertanyaan, ilmunya nggak keluar loh ini. Ini teori. Di chat aja. Oh, mau chat aja Pak Edo. Tanya apa Pak Edo? Langsung aja udah.
mau tanya juga nih. Ya oke Pak Ayo. Adisa, tanya Ya. lagi. Jadi Ya, Pak boleh, Adisa, boleh, siapa? untuk orang-orang teman-teman baru ini sebetulnya kan materi penguasaan materi itu bisa sambil berjalan ya dengan jam terbang edukasi ya. Jadi nggak harus menguasai betul marketing plan, egg point baru berjalan ya. Tapi 1A sampai 3A menguasai kan yang penting edukasi banyak nanti akan muncul ke keahlian. Jadi practice make perfect ya, Om Adista gitu ya. Oke, jadi kalau saya mikirnya gini, Bi. Saya mikirnya gini. Saya mikirnya kebalik. Lah kenapa nggak dikuasai segera? Mau Kangen Water juga filenya ada semua kok. Paling-paling kita kuasai asam basa, teknik presentasi atau teknik demo ya. Cuma itu aja kok. Itu harus dikuasai secepatnya, jangan ditunda lagi. Ya sambil presentasi, belajar, semakin Anda belajar, semakin Anda yakin, semakin Anda presentasi, semakin Anda yakin. Terus tentang 8 point system itu kan juga cuma hitungan anak SD kelas 4. Mau saya kayak gitu, kalau pinter yang menjelaskan loh ya. Anda pinter menjelaskan, downline Anda pada ngerti, itu mereka bisa transfer ilmu dengan cepat. Karena kebanyakan, karena kita sendiri nggak bisa menjelaskan, kita jelaskan downline kita ya nggak paham. Loh hitungan paling gampang kok, yang 8 poin sama yang ini dulu aja, yang apa namanya educational bonus itu aja udah cukup itu dulu. Soal title bonus itu nanti sih. 2 hal ini aja jelaskan. Itu menjelaskan kalau pinter yang menjelaskan itu 1 jam udah paham semua kok. Itu marketing paling gampang loh Kangen Water ini. Lah kenapa nggak paham? Karena sponsornya aja pada nggak paham. Kamu jelaskan orang nggak paham, jelaskan orang nggak paham ya, tambah nggak paham lagi. Oh itu cuma masalah gampang kok. Kenapa nggak dibalik semalam selesai dijelaskan itu? Anda kuasai. Jangan nunggu kapan-kapan tuh nggak ada kapan-kapan tuh nggak ada. Kalau Anda kapan-kapan ya selamanya nggak akan bisa menguasai kalau kapan-kapan. Kenapa Anda kasih waktu 1 hari selesai? Marketing plan Anda paham sampai 2 itu aja loh ya. 8 point dan apa namanya educational bonus itu aja dulu dikuasai. Terus demo cuma pakai tetes, pakai beras, pakai ini. Jelaskan itu asam basa, situ anak SD aja bisa. Terlalu lama kalau 1 minggu itu belajar itu. Sehari 2 hari mentok sudah presentasi. Iya. Kenapa nggak dibatasi loh belajarnya cukup gitu loh. Kenapa harus nunggu 1 bulan 2 bulan? Kenapa ada 2 hari beresin semua? Itu wajib Anda tahu. Kayak mau nyanyi lagu Indonesia Raya lah. Kalau nggak hafal mau nyanyi gimana? Ayo saya tanya. Oh nyanyi Indonesia Raya. Belum ngapalkan liriknya nih. Besok kapan-kapan selesai. Hafal-hafal. Kenapa nggak dihafalin semalam rampung gitu selesai? Besok Anda bisa nyanyi bagus. Bisa kok. Kecuali itu hal yang sulit banget. Nah itu beda. Gampang banget anak SD kelas 4 aja bisa itu. Terlalu kalau nggak bisa saya bilang. Sorry ya, saya mikirnya kebalik-balik ya. Oke, ini ada pertanyaan Om Adista dari Edo. Mas Jen, teknik presentasi yang menarik apa ya Mas? Dari paslon poin-poinnya aja apa Mak? Presentasi yang paling menarik itu kalau mereka join. Presentasi paling menarik, Anda tanya presentasi yang paling menarik itu apa? Kalau mereka bisa melihat masalah mereka rampung dari yang Anda omongkan, itu presentasi yang paling menarik. Mau 5 menit cukup, mau 1 jam cukup, mau 2 menit cukup, mau 3 menit cukup, itu presentasi yang paling menarik. Mereka tahu bahwa masalah mereka bisa diselesaikan lewat apa yang Anda omongkan, itu apa yang Anda tuju. Itu presentasi yang menarik. Mau caranya dari air dulu, mau caranya dari mesin dulu, terserah. Karena kita tidak tahu masalah mereka itu apa. Makanya cari selalu hot button mereka apa. Nah, kita ngomong nggak tahu kebutuhan mereka apa. Kacau balau, presentasinya masih jelek. Jelas nggak? Ya, jelas. Aku urutin ya. Jadi yang pertama, Kalar, dari obrolan bangun hubungan dengan prospek, temukan dulu hot buttonnya. Kalau kita bisa ketemu hot buttonnya dan kita bisa tawarkan solusinya dari bisnis energi, itu udah pasti menarik ya buat prospek. Iya, betul. Oke ya, jadi semoga menjawab teman-teman yang tadi bertanya. Oke.
Berikutnya, kalau apa yang paling efektif untuk ajak prospek mahasiswa? Ini pertanyaan dari Rizal dari Bobo. Mahasiswa yang diajak ini, Om Adista. Jadi gini Mas Rizal, mahasiswa itu butuhnya apa dulu? Karena semua mahasiswa itu kebutuhannya beda-beda loh ya. Untuk mahasiswa caranya gini, belum tentu mahasiswa yang mana dulu. Jadi presentasi itu sifatnya personal Mas Rizal. Mahasiswa A butuhnya teman, mahasiswa B butuhnya uang sekolah tambahan. Presentasinya sama? Ya beda. Jelas ya Mas Rizal ya? Mahasiswa C dia butuh nganu komunitas, mahasiswa yang lain butuhnya mobil. Presentasinya sama? Beda. Tergantung mahasiswanya butuh apa, jawabannya cuma kayak gitu Mas Rizal. Dari kebutuhan mereka itulah Anda terjemahkan kebutuhan mereka lewat bisnis ini. Jadi jangan dibalik. Mikirnya selalu harus dibalik. Grab gitu. Jangan, saya mau ngasih sesuatu untuk kamu. Enggak, salah. Saya cari tahu kamu butuhnya apa. Oke. Setelah data saya dapatkan, saya akan coba jelaskan kebutuhanmu lewat bisnis saya ini. Bisa mikir gitu enggak, teman-teman? Ya. Kalau Anda bisa gitu, presentasi Anda pasti bagus. Pasti terus. Kenapa presentasi Anda itu menjawab kebutuhan mereka? Kok bisa tahu kebutuhan mereka? Lah Anda dapat pertanyaan, Anda kasih pertanyaan, dapat jawaban dari mereka kok. Nalar nggak ini logika berpikir saya ini? Nalar. Nah ya itu, cuma kayak gitu. Mahasiswanya butuh apa Mas Rizal? Tanya Om. Ya boleh. Ya boleh. Siapa ya? Nama? Dari NTT. Siapa nih? NTT. Adi Pak Adista. Siapa? Adi Maxem. Oh Ade, Mas Ade. Halo Mas Ade. Maria tadi. Ya, oke, paham. Mas Ade sama Mbak Maria ini. Selamat malam Mas Ade. Iya. Gimana Mas Ade? Yo, siap. Tadi kan disampaikan kalau presentasi yang menarik, yang dipresentasikan merespon menanyakan brosur. Nah, kita ini kesulitan Salah brosur. Salah satu cirinya. Nah, salah satu cirinya kan menanyakan brosur berarti ada respon gitu ya. Iya. Positifnya. Nah, kita tolong dibantu nih brosur yang tidak menyalahi dengan ketentuan dari Kangen yang seperti apa, yang dari Energik yang benar tuh brosurnya kayak apa, bisa pesan kemana gitu loh. Oh, Mas Ade nggak ada alat bantunya di sana ya, pulang ya. Oke. Oke, bisa dicatat ya, Mas Sem ya, bisa dicatat ya. Saya juga catat Mas Ade. Ini butuh alat bantu ya, brosur ya. Oke. Tapi saya mau tanya, ada brosur yang baru ya, Pi ya? Yang kemarin keluar 501 system itu ya, Pi? Ada yang ini flipchart nanti. Nah, itu dia. Kalau brosur dulu, nanti flipchart. Nanti kita usulin, Pak. Brosur yang standar one gitu ya. Oh, siap. Ditampung. Jadi, jangan gini, ini prinsip saya dengan Max. Kalau di lapangan ada prinsip tidak jadi, betul ya. Tapi kita punya prinsip tambahan, tidak ada lah ya, tidak ada rafia, tali jemuran pun jadi, tali sepatu pun jadi. Itu prinsip kerja di lapangan Mas Ade. Mas Ade gunakan apa yang Mas Ade punya di sana, apa yang bisa digunakan, lakukan semuanya Mas. Bisa jadi pakai video itu kan sekarang orang sudah biasa pakai handphone ya, kirim video gitu, itu membantu sekali. Itu kan brosur kita nggak ada itu. Tadi saya kasih contoh, orang tertarik itu bisa tanya brosur, bisa tanya. Kalau orang justru diam saat presentasi, saya malah bingung Mas Ade. Saya bingung. Saya paling bingung kalau yang saya presentasi itu diam, saya bingung sekali. Saya bingung. Saya senang kalau yang presentasi itu nggak suka sama saya suka. Atau dia banyak tanya, saya suka. Tapi kalau cuma diam mematung gitu, saya bingung. Ini tertarik atau nggak tertarik, saya bingung. Jelas ya? Ya.
Jelas Mas Ade? Boleh nanya nggak? Boleh Mbak Maria ini. Ini Pak Abu Ageng. Oh Mbak Eni, ya Mbak Eni. Ya, oke Mbak Eni. Makasih kesempatannya. Nah gini, ini kebetulan ada calon prospek. Nah beliau ini udah jalan di salah satu marketing sama lah di network juga. Nah kebetulan memang produknya produk bagus juga sih Pak Adista. Nah kebetulan kan memang ini juga perlu alat itu. Kemudian kemarin cerita. Nah begitu cerita tuh ya saya ceritakan lah mengenai saya juga bisnis. Saya bilang begitu kan. Saya juga bisnis. Nah wah bisnis apa Mbak? Sudah akhirnya gantian saya yang prospek dia gitu. Jadi dia sebenarnya belum prospek saya. Cuma saya memang butuh alatnya begitu Pak. Nah terus tapi begitu saya juga punya bisnis loh, saya bilang bisnis apa Mbak Eni gitu, saya ceritakan lah 8 poin sistem dan bagaimana bisa di mana aja, sepesan standar lah kami akan sampaikan begitu. Nah kebetulan beliau sih tertarik gitu loh, wah kalau gitu bisa ini dong Mbak, bisa lengkapin apa namanya bisnis aku juga karena sepertinya memang bisa berdampingan sekali karena memang bicaranya antioksidan gitu loh. Kalau itu alatnya digosokin ke muka, tapi ini dengan minum lah konsumsi gitu. Nah ini hati-hati mau memulai ke bisnisnya ini Pak Adista karena ini kayaknya kalau apa namanya kalau goal nih luar biasa gitu harapan saya karena beliau juga bilang gini, wah Mbak kalau gitu aku juga bisa dong. Apa namanya aku besarin di grupku juga gitu. Aku ada nih udah sampai ya artinya udah se-Indonesia Raya lah gitu loh Pak Adista. Jadi tapi akunya belum percaya diri gitu. Sementara kemarin sih saya percaya diri aja kalau mau presentasi ya udahlah gitu. Pokoknya apa yang saya miliki ya saya sampaikan. Tapi dengan ini saya tuh hati-hati banget gitu jangan sampai lepas. Kenapa Mbak? Hati-hati apa Mbak ini maksudnya? Maksud saya jangan sampai saya salah mempresentasikan sehingga orang jadi nggak tertarik gitu loh Pak Adista. Padahal sebenarnya ini juga pernah punya pengalaman lewat telepon aja nggak kenal bisa closing 10 menit saya ngomong itu bisa. Tapi yang ini kok aku nggak pede ya Pak? Apa nggak sering? Enggak Mbak. Matur nuwun. Iya Mbak, dilakukan aja seperti biasa Mbak, nggak usah punya harapan. Jelaskan aja. Mbak ini takut gara-gara Mbak ini ketakutan nanti orang nggak jadi join loh itu. Oh iya betul. Apa yang dipikirkan ya Pak? Siap. Iya, presentasinya kayak biasa. Oke. Kalau Mbak ini memang yakin bisnis Kangen Water bagus ya presentasikan. Kalau Mbak ini nggak yakin jangan presentasikan. Siap. Lah iya balik Mbak ini. Iya Mbak ini presentasikan aja. Baik, saya yakin banget bisnis ini bagus sekali. Tapi pertanyaannya nanti bapak ya Mbak ini jangan grup Mbak ini bisnis saya itu jangan mau Mbak. Nggak ada deal-dealan. Yang deal mereka ikut Mbak ini titik. Itu dealnya cuma itu nggak ada yang lain. Siap Pak Adis. Sama tuh non sangat ini saya jadi udah mulai agak harus pede lagi lah. Iya Mbak. Iya pede Mbak ini bisa. Omnya itu jenderal besar kok ponakannya kok. Kan omnya. Ponanya Pak Muldoko kok nggak pede gimana Mbak ini. Siap Jenderal. Oke matur nuwun. Kalau bintang 4 ya siap. Siapa nih Mas? Malam Mas Adista. Malam teman-teman. Ya. Oh Pak Agus. Mas Agus, siap Mas Agus. Ya. Saya sebagai pemula memang ya, Mas Agus. Sangat minim pengetahuan hal-hal mendasar yang harus dikuasai. Memang saya setuju sekali. Ya, ada know-how yang harus kita kuasai dengan baik. Ya, sehingga bisa empowering diri kita, sehingga pada saatnya nanti bisa digunakan untuk presentasi. Dan tentu saja presentasi kita akan lebih membuat kita yakin. Siap. Ya. Nah, materi-materi apa saja yang perlu perlu diketahui dengan baik oleh kita dan itu bisa didapat dari mana Mas Rudi gitu. Siap. Ya, sementara itu dulu pertanyaan saya. Matur nuwun. Siap. Ya, Pak Mas Agus. Teman-teman, Mas Agus ini kakak kelas saya dan Mas Hengki.
ya beliau adalah senior saya di SMA Kolose de Brito. Beliau pengusaha sukses sekali di Semarang, dan untuk memutuskan beli mesin itu semudah mengangkat telepon kalau Mas Agus ini, dan yang ditelepon adalah pasti adik kelasnya yaitu Mas Hengki, ya. Dan iyalah satu tim de Brito, masuk di orang lain tidak mungkin pasti. Nah, saya senang sekali Mas Agus tanya ini, makanya kami berani melangkah Mas Agus. Setelah ini nanti saya kirimkan video-video ya Mas Agus ya, langsung ke grup kita Mas Agus. Terus ada kita di dalam 501 System Indonesia ini, di Kangen Motor ini kita punya sekolah bisnisnya Mas Agus. Kita beruntung sekali, kita punya sponsor, punya upline Pak Tony Oce, Papi yang kita sering panggil Papi itu, beliau salah satu founder dari 501 System Indonesia. Dan beliau ada di founder itu, jadi kita langsung direct informasi dari Papi. Dan kita punya biar nanti klik ya Papi yang jelaskan ya. Papi bisa bantu jelaskan saya Bi, kalau Mas Agus ini kakak kelasku ini Bi. Ya, silakan Bi. Mas Agus, kita di terima kasih. Sudah nyiapin untuk teman-teman yang memang lintas kota, lintas pulau, bahkan lintas negara. Nah, salah satunya kita ngikuti dengan perkembangannya ada. Kita punya aplikasi Mas Agus namanya Clicks ID. Nah, Clicks ID itu nanti di dalamnya seperti ini. Nah, bentuknya nggak kelihatan ya. Nah, nanti Mas di Tony, dalamnya nanti kalau tidak merepotkan, boleh nanti di set ke saya ya Mas Tony ya. Ya, boleh. Clicks ID ini isinya itu adalah pembelajaran testimoni sharing dari para leader yang ada di Enagic. Nah, ini karena aplikasi ini kita beli Pak, jadi ini program berbayar Pak. Program berbayar 1 tahun itu cuma 1 juta, artinya cuma 80.000 per bulan. Kita bisa belajar semua pendidikan ada di situ Pak. Nanti ada namanya S2 NMSKS. Nah, S2 NMSKS, terus kemudian ada kesaksian testimoni, terus ada 7 langkah bidding block, 7 langkah sukses lah, ditambah sikap positif, ada semua di situ Pak. Terus tentang 1 juta manfaat mesin, ada semua di situ Pak. Baik, ya. Okay. Terus kita juga punya Pak, nanti bisa berlangganan Pak, nanti bisa saya bantu secara admin. Nah, berlangganan transfernya nanti ke 501 System Indonesia, nanti langsung dikirim aplikasinya, bisa download aplikasinya Clicks ID, plus langsung dapat password Pak. Nah, di situ bisa download semua materi di situ Pak. Oke. Nah, yang kedua, kita di Facebook punya Pak, namanya EB Elite Program. Nah, ini buat teman-teman yang baru join, bergabung, kita punya program pendidikan di EB Elite Program. Nanti saya kirim Pak ke grup Pak Max. Nah, itu free Pak. Kalau itu free Pak. Jadi di free itu nanti Bapak tinggal ketik di situ, ada gambar kayak kaca pembesar itu, ketik S2 NMSKS. Wah, itu nanti ada materinya Pak. Video yang menjelaskan Mas Joko, yang menjelaskan saya tentang solusi sederhana 6 sistem kebut semalam. Jadi ada tentang life ekspektasi. Jadi kenapa orang itu yang kita tawarkan bukan sekedar mesin Pak, tapi yang kita tawarkan perubahan hidup. Nah, sebenarnya itu yang dicari banyak orang di luar. Cuma banyak orang tidak tahu cara menjelaskannya. Nah, nanti di situ dijelasin Pak, S2 NMSKS. Nanti ada lagi rutinitas hidup. Nah, nanti dijelaskan egg point system Pak. Ada penjelasannya di EB Elite Program. Kemudian ada lagi penjelasan tentang produk sama penjelasan tentang company Pak. Nah, nanti tinggal Bapak Facebooknya kirim ke saya, namanya nanti saya invite. Nah, tinggal masuk dan di situ pembelajaran ada lebih dari 150 pembelajaran Pak di situ. Cara presentasi, mengundang, follow up, itu ada semua Pak di situ Pak. Gitu. Ya, jadi kita udah siap. Waktu kita untuk belajar aja, materinya udah siap semua. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Tony ya. Ya Pak, nanti kita tindak. Ya, tolong saya nanti di nganu ya Pak. Siap, ya, Mas Agus. Mas Agus. Arahkan ya. Terima kasih ya Mas Agus. Mas Ruby ya. Terima kasih. Ya, malam ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Aido. James, kok
wajahnya kelihatan ganteng terus dan apa? Oke ya. Itu nanti kamu bingung tuh. Minum kangennya banyak. Oke, ada pertanyaan lagi dari kangen water yang banyak. Ya, Mbak Ade. Saya mau tanya, kalau kita sudah menemukan kebutuhannya prospek, kita sudah memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di Kangen Water, tapi beberapa prospek actionnya masih belum greget gitu, Pak. Masih malas-malas gitu, gimana kita bisa mendampingi, menyemangati agar mau action bisa kenceng. Oke, ini bisa jadi gini, Mbak Ade. Bisa jadi, sekarang kita jangan lihat prospek dulu lah. Jangan lihat prospek lagi, ya. Kita ingat diri kita lagi. Dulu waktu kita kenal Kangen Water pertama kali seperti apa, terus kita mau jalan itu prosesnya seperti apa saja yang diberikan oleh calon sponsor kita, apa saja informasi yang diberikan calon sponsor kita dan yang kita baca, kita dengarkan, pertemuan apa saja yang pernah kita datangi. Nah, semakin banyak informasi yang masuk ke dalam orang yang sudah mau, nah itu kalimatnya gitu lebih tepatnya. Kalau kita kasih informasi kepada orang yang belum mau, dia akan ngeblok. Dia akan menutup, mengaku belum mau kok dijejeli terus. Anda juga pasti nggak suka loh. Kalau Anda belum mau beli, ini bagus, Anda malah nggak jadi beli ke orang itu. Tetapi kalau Anda sudah tanya, saya mau tanya, dia terbuka. Tadi Mas Agus, kakak kelas saya, Mas Agus, saya tahu beliau orangnya apa-apa bisa. Kita menunggu aja Mas Agus, kalau begitu Mas Agus buka, lah kita gitu. Saya senang sekali pertanyaan Mas Agus. Tadi ini yang saya butuhkan. Saya nggak akan berani ngasih informasi macam-macam kepada beliau orang yang sibuk. Nah, kembali lagi ke topik kita nih teman-teman. Kita ingat lagi, kalau orang yang sudah mau, lalu kita yang telat ngasih informasinya, bisa jadi orangnya juga nanti dingin. Jelas ya. Nah, Mbak Ade ingat lagi dulu waktu pertama kali dikenalkan Kangen Water ini, apa yang Anda dapatkan, apa yang dilakukan sponsor Anda. Nah, bisa jadi hal itu juga yang dibutuhkan oleh prospek Anda. Bisa jadi. Kasih aja Mbak informasi yang mereka butuhkan. Kasih aja informasi, Anda mungkin bikin grup WA juga bisa ya. Pak Tony itu grup WA-nya itu puluhan itu jumlahnya. Saya sampai nggak bisa bayangin grupnya puluhan kayak gitu, bilanya kayak apa, luar biasa, makanya grupnya gede banget. Amin. Gitu, Mbak Ade inget-inget lagi aja. Tapi yang paling penting Mbak Ade yang harus semangat, paling semangat di antara mereka. Dan Mbak Ade yakin bahwa masa depan Mbak Ade bisa diraih lewat Kangen Water ini. Itu aja sebenarnya udah cukup. Kalau kita nggak yakin Mbak, informasi sebagus apapun yang kita berikan ke mereka, bisa jadi rasanya hambar, Mbak. Karena yang memberikan juga nggak yakin. Tapi kalau Mbak Ade yakin, informasi sekecil apapun, itu rasanya jadi enak banget, Mbak. Karena keyakinan Mbak Ade. Kembali lagi teman-teman, ini kuncinya di kita ya, bukan di prospek kita. Kalau kita semangat ya, pasti orang tertarik sama kita. Kalau kita tidak semangat, ya orang tidak tertarik otomatis. Bahkan orang mau join pun nggak jadi join. Ya karena magnetnya kita tidak ada. Nah, tugas kita, seperti kata Papi, kata Mas Rama, kita gosok kita jadi magnet yang kuat. Caranya bagaimana? Informasi harus banyak. Dan yang paling penting kita merasa nggak kita distributor Kangen Water, itu aja. Anda merasa nggak Anda profesional yang mahal di sini? Anda merasa nggak Anda, kalau saya merasa nggak, kalau saya di ruang terapi itu waktu belajar bersama itu, belum lulus saja saya sudah punya banyak klien. Kenapa? Karena saya sudah merasa menjadi seorang terapis. Tapi ada juga beberapa teman kami yang setelah lulus kursus pun mereka kebingungan cari klien. Saya sempat nolak klien banyak karena saya kecapean. Tapi ada terapis juga yang cari klien satu aja tidak bisa. Dia tanya sama saya, Mas kok kliennya bisa banyak sama nolak? Gimana dong? Saya balik tanya ke dia. Lah kamu sudah merasa jadi terapis yang baik belum? Kalau belum ya itu sebabnya. Karena bawah sadar kita pun akan tahu kita sudah merasa jadi terapis dan betul-betul jadi terapis yang baik itu belum. Sama juga di Kangen Water teman-teman. Kita sudah merasa jadi dari distributor yang baik dan betul-betul distributor yang baik, atau kita belum merasa menjadi distributor yang baik dan belum distributor yang baik. Itu aja sebenarnya. Begitu udah apa jadi mau makan nak?
apa? Gitu. Jelas ya? Ya. Oke, Pi. Ya. Pertanyaan terakhir karena terakhir Pi, udah selesai nih. Ya. Terakhir ya. Mas J, apa yang harus dilakukan bila mana yang diedukasi tertarik, tapi untuk diajak bergerak menjalankan bisnisnya beliau aras-arasen, padahal posisinya sudah PHK dan jobless? Berarti tidak tertarik serius, Mas. Kayak saya gitu aja. Ya. Kalau Anda presentasinya sudah dan dia bilang tertarik, tapi diajak jalan tidak mau, berarti dia cuma pura-pura tertarik. Itu jangan percaya, Mas. Jangan buang waktu. Begitu aja. Kalau orang betul-betul tertarik, Mas, kalau dia betul-betul tertarik, Mas, dia nggak usah Anda minta untuk undang, dia akan, Pak, ayo Pak, saya presentasi dengan saya, gitu. Atau bilang, Pak, saya cari presentasi supaya saya bisa presentasi sendiri, tidak tergantung kamu lagi, gitu. Gitu, Mas. Banyak orang yang kayak gitu, saya tertarik, tapi jalan nggak mau. Ya dia cuma pura-pura tertarik supaya Anda senang, Mas. Jangan percaya kayak gitu. Udah ya, Bi? Ya, oke. Oke. Ayo dong, gampang dong, rasa diangel, waktu nggak jalan cepat sekali, nggak terasa. Kita buka mute semua, kita ucapin terima kasih ke Adista. Yuk kita buka mute-nya. Ya, sama-sama. Saya minta maaf kalau ada salah kata ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Adi. Mas Rudi, teman-teman, selamat malam. Makasih Adista. Makasih. Selanjutnya Terima kasih Om Adista.